Bab 41. Kemenangan atau kekalahan. Niat membunuh di bawah cahaya bulan. Sementara itu, jauh di dalam halaman belakang keluarga Qin, di bawah pohon besar di luar perpustakaan, tetua Gao duduk di depan papan catur, bermain catur seperti biasa. Cabang panjang pohon itu sesekali mengambil bidak catur, menggunakannya untuk bermain melawan tetua Gao, pemandangan yang benar-benar aneh. Di kejauhan, suara samar terdengar dari halaman depan, membuat tetua Gao sedikit mengerutkan kening, memainkan bidak catur, tenggelam dalam pikirannya. Dari pohon itu terdengar tawa mengejek, hehe, Gao tua, kau sedang melamun. Jarang sekali, kau tidak pernah peduli dengan kompetisi keluarga Qin sebelumnya. Aku tidak peduli sekarang, aku hanya sedikit penasaran tentang perkembangan teknik jari pedang Qinmo, kata tetua Gao sambil mengerutkan kening. Itu mudah. Lompat saja ke arahku dan saksikan kompetisi di halaman depan. Lalu kau akan tahu. Tawa mengejek lainnya bergema dari pohon itu. Tetua Gao menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergoyang. Dan seperti bulu kucing yang melayang, ia mendarat dengan ringan di sebuah cabang, memandang ke arah halaman depan. Itu, ketika tetua Gao melihat kedua pemuda itu bertarung di arena yang jauh, ekspresinya sedikit berubah, menunjukkan keterkejutan. Di arena, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar bergerak dengan langkah kaki yang mantap, tinjunya menghantam seperti guntur. Setiap pukulan disertai dengan suara gemuruh yang tersembunyi. Kekuatannya mencengangkan. Sungguh seni bela diri yang aneh. Seni bela diri yang menggabungkan gerakan dan teknik tinju. Kekuatannya sebanding dengan seni bela diri tingkat roh rendah. Suara dari pohon itu juga terkejut. Pemuda lain di arena itu lebih mengejutkan tetua Gao. Menghadapi tinju yang cepat dan menggelegar, dia menunjuk dengan jari-jari pedang, menangkis setiap gerakan dengan cepat, menerobos tinju ganas itu satu persatu. Bukankah teknik jari pedang itu hanya tingkat manusia menengah? Bagaimana bisa menandingi seni bela diri tingkat roh rendah? Suara dari pohon itu penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Tetua Gao tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan suara berat. Tidak hanya itu, tingkat kultivasi Qinmo jelas berada di tahap ketiga prajurit bela diri. Namun dia berhasil bertarung imbang dengan seorang jenius prajurit bela diri tahap keempat yang mengkultivasi keterampilan bela diri tingkat roh tingkat rendah. Semua berkat keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat manusia. Segera setelah itu, suara tetua Gao dan suara dari pohon itu terdiam. Karena pertempuran di arena yang jauh telah berubah. 13 tinju petir dan kilat. Di arena, Qin Yunjiang meraung, melepaskan 13 pukulan dalam sekejap. Guntur bergemuruh, dan kekuatan pukulannya tak terkendali, memaksa wasit mundur ke tepi arena. Combo jari pedang angin. Qinmo menarik napas dalam-dalam dan menusukkan 39 jari secara berurutan. Masing-masing 3 jari terhubung bersama untuk membentuk 13 serangan jari beruntun, menembus serangan tinju yang datang. Bang bang bang, ledakan terdengar tanpa henti. Tanah batu hitam yang kokoh dipenuhi retakan. Beberapa bagian sudah hancur. Kerikil beterbangan, dan debu mengepul di malam yang remang-remang. Saat debu mereda, kedua pemuda di arena berdiri diam sekali lagi. Kerumunan di bawah terdiam. Kekuatan kedua pemuda ini telah sangat mengesankan mereka. Qin Yunjiang, seni bela dirimu sangat kuat, tetapi tingkat kultivasimu tidak mencukupi. Terlalu membebani tubuhmu. Kau mungkin telah mencapai batasmu. Jangan menggunakannya lagi, agar kau tidak mengalami cedera internal yang serius. Kata Qinmo perlahan. Setelah pertempuran, dia memiliki pemahaman umum tentang gaya bertarung Qin Yunjiang. Seni bela diri ini terdiri dari dua bagian, teknik gerakan dan teknik tinju, yang saling melengkapi. Secara terpisah, mereka hanya dianggap sebagai seni bela diri tingkat atas tingkat manusia biasa. Tetapi jika digabungkan, mereka dapat melepaskan kekuatan seni bela diri tingkat bawah tingkat roh. Dalam seni bela diri, jenis teknik ini disebut seni bela diri gabungan. Meskipun kekuatannya menakjubkan, teknik ini sangat sulit untuk dikembangkan dan memberikan beban yang luar biasa pada tubuh, seperti pedang bermata dua. Tubuh Qin Yunjiang kemungkinan telah mencapai batasnya. Terus menggunakan teknik ini bisa menyebabkan kerusakan serius. Wawasan Tuan Muda Mo memang tajam, kata Qin Yunjiang dengan kagum. Dia melanjutkan dengan suara berat. Pada pertemuan klan 8 tahun yang lalu, Tuan Muda Mo, pada usia 6 tahun, mengalahkan ketiga generasi murid keluarga Qin kita, yang sangat mengejutkan saya. Sejak saat itu, saya berlatih tanpa henti, mendambakan suatu hari nanti bertarung melawan Tuan Muda Mo. Hari ini, keinginan saya telah menjadi kenyataan. Saya tahu Tuan Muda Mo masih memiliki kekuatan yang berlimpah.
Jadi saya harap Anda tidak akan menahan diri dan membiarkan saya menyaksikan kekuatan penuh Anda. 8 tahun yang lalu, Qin Mo berhenti sejenak. Senyum pahit muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa pada usia 6 tahun, dia telah mencapai kesuksesan dini dan bertindak agak arogan, menyebabkan beberapa orang dalam keluarga menyimpan permusuhan terhadapnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang dia tunjukkan di pertemuan klan saat berusia 6 tahun akan menjadi kekuatan pendorong di balik kultivasi Qin Yunjiang yang tak kenal lelah. Dedikasi seperti itu membuat Qin Mo terharu, dan dia sangat menghargainya. Namun, memintanya untuk melepaskan kekuatan penuhnya adalah keputusan yang sulit bagi Qin Mo. Baik kekuatan tingkat ketiga dari jari pedang angin kembali, maupun 20% energi sejati ungunya bukanlah hal yang dapat ditahan Qin Yunjiang. Setelah berpikir sejenak, Qin Mo mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, mari kita gunakan kekuatan fisik kita sepenuhnya dan tentukan pemenangnya dalam satu gerakan." "Baiklah, terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Muda Mo." Qin Yunjiang tampak berterima kasih. Seketika, keduanya perlahan menarik energi sejati mereka. Otot-otot mereka berdenyut seolah terbuat dari baja. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan teriakan rendah dan tinju mereka bertabrakan. Gedebuk, suara keras terdengar, seperti dentuman drum raksasa. Qin Yunjiang terlempar ke belakang, menyentuh tanah, dan menabrak kerumunan. Beberapa orang mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi terlempar oleh kekuatan sisa. Seketika itu, jeritan kesakitan dan kekacauan meletus dari kerumunan. Di luar panggung, Qin Yunjiang tergeletak di tanah, berusaha untuk duduk, dan dengan lemah berkata, "Aku kalah." Petik 2. Guru Zong, Qin Mo telah menang. Di atas panggung, wasit, dengan dahinya berkeringat, mengumumkan hasil pertandingan. Qin Mo tetap tenang, merapikan lengan bajunya yang robek saat ia berjalan keluar panggung. Kerumunan secara otomatis menyingkir untuk memberi jalan bagi pemuda itu. Dalam pertempuran ini, semua orang yang hadir seolah melihat kejeniusan brilian dari 8 tahun yang lalu muncul kembali di depan mata mereka. Di bagian VIP, wajah Qin Zhengxing menunjukkan campuran kejutan dan kegembiraan. Dia tidak menyangka Qin Mo akan mengalahkan Qin Yunjiang dan memenangkan pertandingan ini. Kekuatan Qin Yunjiang sebelumnya sudah bisa digambarkan sebagai kejeniusan. Kultivasi Qi sejatinya berada di tingkat keempat prajurit bela diri. Dalam pandangan Qin Zhengxing, kekalahan cucunya yang tidak terlalu memalukan akan menjadi hasil terbaik yang mungkin. Namun di luar dugaan, kultivasi Qin Mo telah mencapai tingkat ketiga prajurit bela diri. Dan dia bahkan telah mengalahkan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Selamat, Kepala Klan Zhengxing. Kekuatan Qin Mo luar biasa. Anda memiliki penerus yang layak, kata Dong Yuanbo sambil tersenyum. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetua Yuanbo. Anda terlalu memuji saya. Jawab Qin Zhengxing dengan senyum lebar. Di sampingnya, Dong Zeping dengan tenang menyampaikan suaranya. Ayah, apa pendapatmu tentang penampilan Qin Mo dalam pertempuran ini? Apakah dia mendapatkan benih kekuatan dari sisa-sisa leluhur keluarga Qin? Mampu mengalahkan Qin Yunjiang, yang merupakan lawan dengan tingkat lebih tinggi. Kemungkinan besar berarti dia mendapatkan benih kekuatan dari Qin Qishuo, patriark pertama keluarga Qin. Dong Yuanbo mengangguk setuju. Dong Zeping terkejut. Lalu di kompetisi besar 3 klan yang akan datang, bukankah Su Hao akan memiliki lawan tangguh lainnya? Dong Yuanbo tersenyum dan mengirimkan suaranya. Kau salah. Menilai dari kekuatan yang baru saja ditunjukkan Qin Mo, aku sama sekali tidak khawatir. Kemungkinan dia mengalahkan Su Hao sangat kecil. Melihat kebingungan Dong Zeping, Dong Yuanbo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia terus menonton kompetisi. Di sampingnya, wajah tetua agung pucat pasi, dan matanya memancarkan kilatan dingin. Dia mengirimkan suaranya kepada Diakon Rong di belakangnya. Instruksikan Haner bahwa di babak kompetisi berikutnya, dengan segala cara, hancurkan bocah Qin Mo ini. Binatang kecil ini terlalu berbahaya. Malam ini, kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan keluarga Qin hidup-hidup. Diakon Rong sedikit membungkuk dan mundur ke dalam bayangan. Sesaat kemudian, babak kompetisi ini berakhir, dan tetua yang bertindak sebagai wasit mengumumkan bahwa para kontestan yang lolos akan beristirahat selama setengah jam sebelum melanjutkan ke babak berikutnya. Saat itu, malam telah sepenuhnya tiba, dan anglo-anglo dinyalakan di alun-alun, menerangi sekitarnya seolah-olah siang hari. Kerumunan di alun-alun sama sekali tidak berkurang, bahkan, jumlahnya lebih banyak daripada siang hari.
Kerumunan itu ramai berdiskusi. Babak-babak kompetisi sebelumnya telah menjadi kejutan besar bagi mereka. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Qin Yunjiang, kuda hitam dari cabang samping, dan Qin Mo, mantan jenius, mengumumkan munculnya dua lagi anak ajaib di antara generasi ketiga keluarga Qin. Namun, tidak ada perbedaan pendapat di antara kerumunan mengenai posisi teratas di antara generasi ketiga keluarga Qin. Semua orang percaya bahwa hanya Qin Han yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengalahkan semua orang lain. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan tetua yang bertindak sebagai wasit berdiri, bersiap untuk mengumumkan dimulainya babak kompetisi berikutnya. Tepat saat itu, seorang pemuda tampan melangkah keluar dari kerumunan. Itu adalah Qin Han. Ia melangkah ke arena, dengan angkuh menyatakan, orang-orang lainnya terlalu lemah, mereka bukan tandinganku dalam 3 ronde. Mereka semua sampah. Sangat membosankan. Tatapannya beralih ke Qin Mo di antara kerumunan. Dan Qin Han mencibir. Kesabaranku sudah habis. Qin Mo. Aku akan memberimu kesempatan. Tidak perlu seri. Pertarungan sekarang akan menentukan tahta murid generasi ketiga. Jika kau menganggap dirimu sampah, kau bisa menolak tantangan dan merangkak keluar seperti anjing. Seketika, plaza menjadi sunyi. Tatapan tak terhitung jumlahnya beralih dan tertuju pada Qin Mo. Bab 42. Pertempuran dengan peluang kemenangan 30%. Jauh di dalam halaman belakang keluarga Qin. Di puncak pohon besar, tetua Gao duduk di dahan tipis. Tubuhnya bergoyang tertiup angin seperti bunga catkin yang melayang, tanpa bobot. Qin Han secara terbuka memaksa Qin Mo untuk menerima tantangan. Sepertinya Qin Jinfeng tidak bisa menahan diri lagi. Malam ini, keluarga Qin akan menjadi tidak damai. Gumam tetua Gao. Jika kau tidak bisa menahan diri, maka jangan. Bahkan jika kedua cabang keluarga Qin saling berkhianat, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Suara tua itu terdengar dari pohon. Selama fondasi keluarga Qin tidak terpengaruh, bahkan jika keluarga Qin berganti pemimpin 10 kali dalam setahun, itu bukan urusan kita. Tetua Gao, lupakan omong kosong itu. Mari kita bertaruh. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Mendengar itu, tetua Gao memutar matanya yang tua dan berkata dengan kesal, taruhan. Taruhan apa? Apakah kita perlu memikirkan hasil pertempuran ini? Jika Qin Mo memiliki peluang 30% untuk menang, itu sudah cukup bagus. Tunggu sebentar, tetua Gao. Bukankah tadi kau bilang Qin Mo menguasai teknik gerakan fana tingkat tinggi? Telah menguasai teknik jari pedang, dan bahkan mungkin mendapatkan benih kekuatan yang sangat kuat dari leluhur keluarga Qin. Kupikir kau sangat optimis tentang dia. Suara itu berkata dengan terkejut. Tetua Gao memutar matanya dan berkata, aku akui, kemajuan Qin Mo memang melebihi harapanku. Namun, Qin Han adalah prajurit bela diri tingkat 5, juga telah mendapatkan benih kekuatan yang sangat kuat, dan telah menguasai tinju penghancur tentara tingkat roh yang lebih rendah. Hasil pertempuran ini sudah jelas bagi siapapun. Hehe. Tetua Gao, bertaruhlah saja pada Qin Mo untuk menang. Aku sudah bermain catur denganmu selama bertahun-tahun. Kau seharusnya membiarkanku menang kali ini, kata suara dari pohon itu, mencoba untuk curang. Tetua Gao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, baiklah, aku bertaruh Qin Mo akan menang. 1000 batu esensi sejati tingkat rendah. Anggap saja itu hadiah. Oke. Baik, kemudian, tetua Gao tidak berkata apa-apa lagi. Di alun-alun halaman depan, seorang pemuda berambut hitam melangkah keluar dari kerumunan, ke arena, dan berdiri berhadapan dengan Qin Han. Petik 2. Qin Mo, kau sampah. Akhirnya kau berani berdiri di hadapanku. Di arena, menatap pemuda berambut hitam di hadapannya, Qin Han Mengcau Xiao. 8 tahun lalu dalam kompetisi klan, kau cukup beruntung menang melawanku sekali. Tetapi setelah itu, kultivasimu stagnan, dan kau benar-benar lumpuh. Untungnya, surga memiliki mata, memungkinkanmu untuk menerobos dan berdiri di hadapanku lagi, sehingga aku dapat menghancurkanmu sepenuhnya dan membuktikan kejeniusanku. Aku tahu kau memiliki perbedaan kekuatan selama 8 tahun, dan aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku hanya akan bertarung dengan 70% kekuatanku. Biarkan aku menunjukkan betapa besarnya perbedaan kekuatan kita sebenarnya. Mari kita mulai. Aku akan membiarkanmu bergerak duluan. Bibir. Qin Mo berkedut. 70% kekuatan. Baiklah. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, Qin Mo bergerak. Seluruh tubuhnya meluncur di tanah dengan kecepatan luar biasa, menjadi kabur saat dia mendekati Qin Han. Lengannya bergetar,
melepaskan rentetan pukulan. 49 pukulan dalam sekejap. Apa? Secepat itu, pupil mata Qin Han menyempit. Dia hanya melihat bayangan hitam mendekat, diikuti oleh rentetan bayangan tinju yang menyelimutinya, membuatnya lengah. Dia hanya bisa dengan cepat mengalirkan energi sejatinya dan melepaskan 49 pukulan dalam sekejap. Bang 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 bang. Tinju-tinju bertabrakan terus-menerus, menghasilkan serangkaian suara menggelegar. Pukulan kedua remaja itu sangat ganas, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menutupi sosok mereka. Kerumunan di bawah terceng astoniset. Pertempuran Kinmo sebelumnya semuanya melibatkan penggunaan teknik jari pedang untuk menghadapi musuh. Tidak ada yang menyangka bahwa teknik tinju Kinmo akan begitu kuat, secepat kilat, dan mustahil untuk ditangkis. Namun, para ahli bela diri yang hadir secara bertahap memahami petunjuknya. Teknik tinju yang digunakan Kinmo sebenarnya adalah teknik tinju dasar keluarga Qin. Hanya saja tubuh fisik para remaja itu sangat kuat, dan setiap pukulan sangat kuat dan cepat, menciptakan momentum yang menakjubkan. Apa yang terjadi? Bagaimana pukulan Kinmo bisa begitu kuat? Dia benar-benar bisa menahan pukulanku. Di atas panggung, Qin Han menangkis setiap gerakan. Tetapi semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Dia merasakan pukulan lawannya seperti sungai yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Dan kekuatan setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, memberinya rasa tertekan yang mencekik. Penghinaan. Dalam sekejap, Qin Han merasakan rasa malu yang luar biasa. Dia ditekan hingga hanya mampu bertahan melawan serangan seorang seniman bela diri tingkat 3. Betapa memalukannya itu. Minggir, dengan teriakan marah. Qin Han mengumpulkan energi batinnya dan melayangkan pukulan, menjatuhkan Kinmo. Cicit, Kinmo menggunakan langkah berguling di tanah untuk meluncur mundur lebih dari 10 meter, menghilangkan sisa kekuatan pukulan tersebut. 70% kekuatanmu. Kinmo tersenyum tipis, sedikit mengejek di matanya. Kinmo, kau sampah. Mata Qin Han menyala dengan amarah. Wajahnya berkerut karena marah. Baiklah, kau berhasil membuatku marah. Aku akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Memastikan kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Oh, begitu. Nada suara Kinmo acuh tak acuh. Tetapi kilatan dingin muncul di tatapannya yang dalam. Di kehidupan lampaunya, kekejaman Qin Han bahkan melampaui kakeknya, Qin Jinfeng. Setelah faksi para tetua berkuasa, beberapa sisa faksi pemimpin klan menghilang tanpa jejak. Kemudian, Kinmo mengetahui bahwa orang-orang ini telah dipenjara di lokasi rahasia, menjadi sasaran latihan Qin Han, dan disiksa hingga mati. Aku juga akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk melenyapkanmu sepenuhnya. Suara Kinmo terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Di bagian VIP, Tetua Agung menunjukkan senyum puas. Dia tahu kekuatan sejati cucunya. Selama Qin Han mengerahkan seluruh kekuatannya, satu-satunya nasib yang menanti si binatang kecil Kinmo adalah kematian. Ekspresi Qin Zengxing tampak serius saat dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya, siap untuk bergegas menyelamatkan Kinmo jika dia dalam bahaya. Serangan 1000 pasukan penghancur. Pakaian Qin Han bergerak tanpa angin. Energi sejatinya mengembun menjadi baju zirah ringan yang menutupi tubuhnya. Dia menunggang kuda, mengangkat lengannya, dan melepaskan pukulan. Seperti 1000 kuda yang menyerbu musuh. Momentumnya sangat dahsyat. Tinju pasukan penghancur. Kerumunan itu tersentak takjub, mengenali itu sebagai teknik unik keluarga Qin. Mereka tidak menyangka Qin Han telah menguasainya. Di antara kerumunan, Qin Yunjiang, yang masih lemah dan ditopang oleh ayahnya, melihat kekuatan pukulan itu dan berkata dengan senyum masam, kekuatan yang begitu dahsyat. Tinjuku tak ada apa-apanya dibandingkan miliknya. Di atas panggung, Kinmo mengulurkan lengan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan. Cahaya terang dan tajam mengalir dari ujung jarinya, seperti pedang yang ditarik dari sarungnya. Asteris bas. Asteris suara bergetar seperti pedang yang ditarik. Bayangan jari berkelebat. Hancur. Asteris bang. Asteris. Kekuatan dahsyat dari tinju penghancur tentara ditembus oleh satu jari. Energi yang hancur berhamburan ke segala arah, menyebabkan wasit di atas panggung berulang kali menghindar. Itu menembus kekuatan tinjuku. Mata Qin Han melebar. Dia telah melepaskan tinju penghancur tentara dengan segenap kekuatannya. Berpikir dia bisa mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Tetapi Kinmo telah menetralkannya dengan cara ini. Pedang angin seperti hujan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kinmo menginjak langkah tanah. Seluruh tubuhnya meluncur seolah di atas tanah. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan tiba-tiba mengeluarkan 72 jari pedang. Seperti badai yang tiba-tiba, atau hujan panah lebat yang menyerang dengan liar.
Cicit, cicit, cicit. Serangan jari tajam menyapu tanah, membajak alur di arena. Sungguh lelucon, dasar sampah. Kau pikir kau bisa melawan teknik alam roh tingkat rendah dengan seni bela diri sampah tingkat menengahmu? Qin Han meraung marah. Tangannya mengayun-ayun saat ia melepaskan rentetan pukulan. Setiap bekas tinju tampak nyata, bertabrakan dengan serangan jari pedang yang tak terhitung jumlahnya. Crash! Rentetan ledakan yang padat memenuhi udara saat bekas tinju dan serangan jari pedang bertabrakan berulang kali. Seperti jarum yang mengenai bulir gandum. Meledak menjadi semburan energi kacau yang tak terhitung jumlahnya. Di kursi VIP, para anggota berpangkat tinggi dari 3 keluarga besar benar-benar terdiam. Menatap kosong ke arah dua pemuda di arena. Sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jurus tinju penghancur pasukan, Qin Han seharusnya berada di tingkat penguasaan ketiga. Dikombinasikan dengan kultivasi prajurit bela diri tingkat kelima, dia bahkan bisa melawan prajurit bela diri tingkat ketujuh. Selain itu, pukulan tinju Qin Han sangat kuat, seperti serbuan 10.000 kuda. Tetapi, mengapa mereka seimbang dengan Qin Mo? Apakah jurus pedang Qin Mo adalah keterampilan bela diri tingkat roh rendah? Para anggota berpangkat tinggi dari 3 keluarga besar berdiskusi di antara mereka sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Han layak untuk gelar jeniusnya. Tetapi Qin Mo jelas lebih lemah dari Qin Han baik dalam kultivasi maupun keterampilan bela diri. Mengapa dia bisa mencapai kebuntuan dalam pertempuran? Di tempat duduknya, wajah tetua agung pucat pasi. Dia menggertakkan giginya. Amarah dan kebenciannya mencapai puncaknya. Kekuatan Qin Mo yang menakjubkan seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di sana. Haner, bunuh dia, bunuh binatang kecil ini. Tetua agung meraung dalam hati. Boom, benturan keras menggema di seluruh arena, mengirimkan debu beterbangan saat dua sosok meluncur di tanah sejauh beberapa meter sebelum mendarat di ujung yang berlawanan. Qin Mo mengguncang jari-jarinya yang sakit dan berkata dengan tenang, keahlian unik keluarga Qin kita. Tinju penghancur tentara hanya memiliki kekuatan sebesar ini ketika kau menggunakannya. Dalam pertempuran sengit barusan, Qin Mo telah mendorong level pertama, jari pedang angin kembali, hingga batasnya. Menggabungkannya dengan langkah bumi berguling, yang luar biasa untuk melawan Qin Han hingga imbang, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Namun, ini sudah bisa diduga. Dia memiliki tubuh suci pertempuran dan telah memperoleh benih kekuatan terkuat leluhurnya. Membuat kekuatan fisiknya sebanding dengan prajurit tingkat 6 biasa. Dan staminanya yang menakjubkan cukup untuk mengimbangi perbedaan tingkat kultivasi antara dirinya dan Qin Han. Mustahil, Qin Mo. Kau sampah. Kau pasti menggunakan cara yang hina. Menelan pil untuk sementara meningkatkan kultivasimu dan mendapatkan kekuatan ini. Di hadapannya, wajah Qin Han berkedut. Ekspresinya sangat ganas saat dia meraung. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan pukulan terkuatku. Lalu aku akan mengoyak perutmu dan melihat pil macam apa yang kau telan. Bang, Qin Han mengangkat tangannya. Energi sejati yang sangat kuat melonjak dan mengembun di tinjunya. Segera setelah itu, cahaya ungu menyambar, membuat tinjunya bersinar ungu, menyengat mata semua orang yang hadir. Energi sejati ungu, Dong Yuanbo berseru kaget, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Bab 43, dikelilingi musuh dari segala sisi. Dengan energi ungu di dalam dirinya, pendekar itu tak terkalahkan. Di pohon besar di halaman belakang keluarga Qin, tetua Gao tampak tercengang. Ranting tempat dia duduk hampir patah di tempat dengan bunyi krek. Tetapi untungnya dia mengumpulkan energinya tepat waktu untuk menghindari rasa malu. Dari dalam pohon besar itu, suara tua terdengar, juga mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Ki sejati berubah menjadi ungu. Aku tidak pernah membayangkan keluarga Qin akan menghasilkan seorang jenius seperti itu. Tetua Gao menyipitkan mata, menatap tajam, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ki sejati Qin Han paling banyak 1/50. Dia masih jauh dari mencapai alam transformasi ungu. Itu masih cukup bagus. Suara tua itu terkekeh. Hasil pertempuran ini tidak lagi diragukan. Tetua Gao, terima kasih atas 1000 batu esensi sejati tingkat rendahmu. Dasar bajingan. Apakah kau benar-benar ingin mengalahkanku hanya sekali ini saja? Tetua Gao menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendesah pelan. Sayangnya, Qin Mo memiliki karakter yang baik, dan Qin Zhengxing adalah sosok pahlawan. Awalnya saya berharap melihat keluarga Qin dipimpin oleh garis keturunan patriark. Pak Tua Gao, hemat napasmu. Orang baik tidak berumur panjang akhir-akhir ini. Sebelum dia selesai berbicara, suara ledakan keras terdengar dari halaman depan, menarik perhatian mereka.
Titik titik titik. Di arena, tinju Qin Han bersinar dengan cahaya ungu. Bajunya robek, memperlihatkan otot-otot yang sangat kuat. Auranya melonjak, dengan cepat melampaui level seniman bela diri tingkat 5. Qin Mo, bersiaplah untuk mati. Tubuh Qin Han berputar, membentuk pusaran spiral yang menggores tanah, menghasilkan cincin debu. Dari dalam pusaran terdengar suara dentingan pedang dan derap kuda. Tanpa diduga, dia telah mengkultivasi ki sejati ungu. Mata Qin Mo berkedip terkejut. Di bagian VIP, Dong Yuanbo terkejut. Dia pernah mendengar legenda ki sejati ungu di tingkat seniman bela diri. Tetapi dia tidak pernah membayangkan itu akan muncul di tangan Qin Han. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Qin Mo tidak punya peluang untuk menang. Sialan, ini pasukan menghancurkan 10.000 musuh. Jurus pembunuh terkuat dari tinju penghancur pasukan. Moer dalam bahaya. Qin Zhengxing tiba-tiba berdiri, ingin melompat ke arena untuk menyelamatkannya. Dia bisa merasakan kekuatan pukulan Qin Han, itu dimaksudkan untuk membunuh cucunya. Tiba-tiba, dua energi kuat menyerang, mengunci sosok Qin Zhengxing. Itu adalah Huo Boyang dan Huo Kaige yang telah bergerak. Keduanya menatap Qin Zhengxing dengan sinis. Ketua klan Zhengxing, sebaiknya kau jangan ikut campur dalam kompetisi junior, kata Huo Boyang dengan sinis. Benar, jika kami ikut campur dalam kompetisi klan, bukankah kami akan menjadi bahan tertawaan? Huo Kaige menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Kilatan kesenangan di matanya. Seketika, bulu kuduk Qin Zhengxing berdiri karena marah. Dia meraung. Minggir dari jalanku. Moer, melihat pemandangan di arena. Mata Qin Zhengxing memerah karena amarah. Namun, dia menghadapi kekuatan gabungan dari dua ahli top dari Shenzhen. Bagaimana dia bisa lolos tepat waktu? Mati. Dengan raungan, Qin Han menerobos keluar dari pusaran yang berputar kencang. Otot-otot di lengan kanannya menggembung seperti naga. Tinjunya memancarkan cahaya ungu, melepaskan kekuatan kuda besi dan tombak emas. Saat dia menyerbu pemuda berambut hitam di hadapannya. Bang bang bang. Kemanapun kekuatan tinju ungu itu melewati, tanah langsung hancur, menciptakan jalur lurus. Pukulan yang menakjubkan seperti itu, sampai batas tertentu, telah melampaui ranah seorang seniman bela diri. Jari pedang angin menghancurkan 1000 pound. Berdiri diam, Qin Mo menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ujung jarinya sedikit bergetar. Kilatan cahaya ungu muncul sebelum berkumpul di dalam jari-jarinya, memancarkan aura yang sangat tajam. Swoosh! Tinju ungu bertabrakan dengan jari pedang. Gelombang energi yang transparan dan intens melonjak keluar dari keduanya. Benturan daging dan darah mereka benar-benar menghasilkan suara dengung senjata yang berbenturan. Ini, mata Qin Han melebar. Ekspresinya dipenuhi kengerian. Dia merasa kekuatan di dalam kedua jari itu sangat familiar hingga membuatnya takut. Energi sejati yang padat dan sangat menembus itu sangat familiar bagi Qin Han, itu adalah ciri khas energi sejati ungu. Terlebih lagi, energi sejati ungu yang terkandung di dalam kedua jari itu beberapa kali lebih menembus daripada miliknya sendiri. Dasar sampah. Kau benar-benar. Book. Kedua jari itu, seperti bilah pedang, mengiris tinju Qin Han. Darah menyembur keluar. Tulang terlihat di bawah permukaan. Kemudian, jari-jari seperti pedang itu melanjutkan momentumnya. Memutus lengan Qin Han dalam satu gerakan cepat. Jeritan kestongku memenuhi udara saat Qin Han mencengkeram lengannya yang terputus. Mundur ketakutan. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari Qin Mo. Jika kau ingin membunuh, kau harus siap untuk dibunuh. Qin Mo melesat ke sisi Qin Han, meninju wajahnya, menghancurkan wajahnya yang dulunya tampan menjadi berlumuran darah. Kekuatan dahsyat pukulan itu menghancurkan gigi Qin Han, membuatnya hanya bisa mengerang, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jangan khawatir, kau tak akan punya kesempatan lagi untuk berdiri di hadapanku. Kata-kata dingin Qin Mo terdengar, diikuti tendangan ke perut bagian bawah Qin Han. Dantiannya dipenuhi semburan energi sejati ungu, merobek dantian Qin Han hingga hancur berkeping-keping. Bang. Sebuah lengan yang terputus jatuh dari udara, dan tubuh Qin Han terbang menuju kursi VIP seperti anak panah, lalu jatuh ke tanah. Maaf, dalam panasnya pertempuran, aku tak bisa berhenti tepat waktu. Tetua, tolong periksa kondisi cucumu, kata Qin Mo dengan tenang. Seketika itu, plaza, kursi VIP, dan dua penonton di halaman belakang keluarga Qin semuanya terdiam. Tak seorang pun bisa percaya apa yang mereka lihat. Qin Han, yang dianggap sebagai yang terbaik di antara 3 generasi keluarga Qin, seorang jenius langka, benar-benar kalah
dan kalah dengan sangat telak. Lapangan itu hening sejenak, lalu meledak dengan desahan marah. Kerumunan langsung bergejolak. Namun, desahan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum disela oleh raungan. Qin Mo, kau binatang buas. Dalam duel, kau melukai seorang jenius dari generasimu dengan parah. Di kursi VIP, mata tetua merah padam. Ekspresinya hampir membunuh. Tatapannya tertuju pada Qin Mo seolah ingin mencabik-cabiknya. Tetua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Memeriksa luka Qin Han, dia Konrong berteriak panik. Sebagian besar meridian Tuan Muda Han terputus, dan tiannya hancur. Lukanya sangat serius. Bahkan jika dia pulih, dia akan menjadi lumpuh. Mendengar ini, semua orang yang hadir gemetar, terkejut oleh kekejaman serangan Qin Mo. Qin Mo, kau bocah kecil. Apa yang telah kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Qin Yide meraung marah. Urat-urat di dahinya menonjol. Di sampingnya, tetua gemetar. Ekspresinya sangat dingin. Dan berkata dengan suara yang mengerikan. Dalam kompetisi klan, kau iri dengan bakat cucuku dan diam-diam menggunakan cara-cara curang untuk melukainya dengan parah. Qin Mo, dosamu tak terampuni. Aku akan memotongmu menjadi 1000 bagian untuk menebus kejahatan cucuku. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh Moer? Dengan suara keras, Qin Zengxing, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, berhasil melepaskan diri dari kunci aura kedua tetua keluarga Huo. Berdiri di depan kerumunan, dia meraung, Qin Jinfeng, berani-beraninya kau mengaku bersaing di panggung yang sama. Pukulan Qin Han barusan jelas ditujukan untuk membunuh Moer. Sekarang Qin Han telah menuai apa yang dia tabur, dan kau masih berani mengkritik orang lain. Di mana mukamu? Apakah semuanya sudah dimakan anjing? Petik 2. Diam, Qin Zengxing. Aku tidak mau berdebat denganmu. Ekspresi tetua pertama terus berubah, lalu menjadi sangat menyeramkan. Tiba-tiba, ia berteriak, Qin Zengxing, sebagai kepala klan, telah membiarkan cucunya, Qin Mo, menggunakan cara-cara licik untuk melukai cucuku dengan parah. Niatnya benar-benar jahat. Ia bermaksud untuk memusnahkan semua tetua keluarga Qin. Iya, Qin Zengxing, telah menjabat sebagai kepala klan selama beberapa dekade. Namun ia tidak mencapai apapun. Iri terhadap bakat, dan menyingkirkan para pembangkang. Ia sama sekali tidak layak menjadi kepala klan. Hari ini, aku, Qin Jinfeng, telah mencapai batas kesabaranku. Aku berharap semua yang hadir akan membantuku menangkap Qin Zengxing dan gengnya, memusnahkan mereka semua sekaligus. Langit dan bumi itu adil. Dan aku berharap semua anggota keluarga Qin akan bersatu untuk membasmi kelompok jahat yang dipimpin oleh Qin Zengxing ini. Aku juga berharap keluarga Huo dan Dong akan memberikan dukungan penuh mereka. Kata-kata ini, yang diucapkan oleh Tetua Agung dengan energi batinnya, terus bergema di alun-alun halaman depan, membuat kerumunan orang pusing. Bagaimana mungkin pertemuan klan keluarga Qin yang biasanya diadakan setiap 10 tahun sekali tiba-tiba berubah menjadi pemandangan seperti ini? Apakah faksi tetua keluarga Qin melancarkan serangan, berusaha memusnahkan faksi patriark dalam satu serangan? Tanda tanya, apakah tetua agung bertindak karena amarah yang meluap? Berbagai pertanyaan berputar-putar di benak orang banyak. Sebagian besar yang hadir adalah anggota keluarga Qin. Dan meskipun mereka mengetahui perjuangan terus-menerus antara kedua faksi di dalam klan, mereka tidak pernah menyangka akan meningkat hingga titik ini. Pada saat ini, Huo Boyang, kepala keluarga Huo, berkata dengan lantang, Tetua Jinfeng benar sekali. Tindakan Qin Zengxing selama bertahun-tahun, menyingkirkan para pembangkang dan bertindak sewenang-wenang, memang merupakan kanker bagi keluarga Qin Anda. Karena Tetua Jinfeng ingin membersihkan keluarga Qin, keluarga Huo kami bersedia membantu. Begitu dia selesai berbicara, sekitar selusin ahli dari keluarga Huo bergerak cepat, mengelilingi Qin Zengxing dan melepaskan semburan energi untuk menguncinya di tempat, sehingga sulit baginya untuk bergerak. Qin Zengxing, sebaiknya kau jangan bergerak. Meskipun kau adalah master bela diri tingkat ke-8, kau tidak mungkin bisa mengalahkan kami semua secara gabungan, bukan? Kata Huo Boyang dengan angkuh. Qin Zengxing, jika kau berani bergerak sedikit saja, cucumu akan mati tepat di depanmu. Kata Huo Kaige, tetua tertua keluarga Huo, dingin. Matanya tertuju pada Qin Mo di bawah. Niat membunuh yang mengerikan berkobar di dalam dirinya. Di bawah arena, sekitar selusin pria kekar muncul di sekitar Qin Mo, mengenakan seragam pengawal istana dalam keluarga Qin. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan yang menunjukkan tingkat bela diri setidaknya tingkat ke-5. Pada saat yang sama, di kursi VIP,
Sebagian besar anggota berpangkat tinggi keluarga Qin bangkit dan berdiri di belakang Tetua Agung. Bab 44. Situasi yang berbalik. Hahaha, tak bisa dipercaya. Sungguh tak bisa dipercaya. Bahkan kau berpihak pada anjing tua Qin Jinfeng. Menatap sosok-sosok di belakang Tetua Agung, Qin Zengxing tertawa getir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa tokoh penting di faksi kepala klan sebenarnya berasal dari faksi tetua. Kesalahan perhitungan inilah yang membuat Qin Zengxing percaya bahwa faksi kepala klan masih bisa melawan faksi tetua, yang mengakibatkan kekalahan total. Orang-orang itu semua memalingkan muka. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Tidak berani menatap Qin Zengxing. Pada saat ini, sosok-sosok melesat di sekitar alun-alun. Sekelompok pengawal istana tingkat tinggi, mengenakan baju besi dan pedang, mengikat anggota faksi kepala klan dan membawa mereka ke sana. Adegan ini menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Dalam sekejap mata, faksi tetua keluarga Qin telah mengambil kendali. Suasana di seluruh alun-alun depan langsung membeku. Menjadi sangat sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Hanya percikan api dari anglo di sekitarnya dan nyala api yang berkelap-kelip tertiup angin yang memecah keheningan. Melihat sekeliling, tatapan tetua pertama tertuju pada Dong Yuanbo dan putranya. Dan dia berkata dengan suara rendah, "Tetua Yuanbo, kepala klan Zeping, Anda adalah tamu keluarga Qin. Keluarga Huo bersedia membantu keluarga Qin kami memberantas kejahatan. Saya ingin tahu apa niat Anda." Tetua Jinfeng, Anda harus tahu bahwa keluarga Dong kami selalu menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan klan lain. Dan kali ini tidak terkecuali. Dong Yuanbo berkata sambil tersenyum. Matanya beralih ke pemuda berambut hitam di bawah panggung. Dia menghela napas dalam hati. Garis keturunan patriarki keluarga Qin sudah dalam keadaan genting, tanpa ada peluang untuk pulih. Sepertinya dia telah melebih-lebihkan pemuda ini sebelumnya. Bagus, karena tetua Yuanbo mengatakan demikian, maka itu yang terbaik. Tetua pertama mengangguk puas. Dong Yuanbo tersenyum dan mengangguk. Lalu dengan tenang mengirimkan suaranya. "Zeping, jika ada kesempatan nanti, selamatkan Qin Mo, gadis kecil dari keluarga Qin itu. Itu akan melestarikan garis keturunan untuk Qin Zengxing dan membalas budi Qin Mo." Mendengar ini, tubuh Dong Zeping sedikit bergetar, dan dia mengangguk tanpa suara. Hahaha, berdiri di bagian VIP, tetua pertama tertawa terbahak-bahak, menatap Qin Zengxing, dan berkata dingin, "Qin Zengxing, sekarang lebih dari 80% keluarga Qin berada di pihakku, membuktikan bahwa garis keturunan para tetua kita adalah yang benar-benar memenangkan hati dan pikiran. Kau, kanker keluarga ini. Apalagi yang ingin kau katakan? Menurutku, kau sebaiknya bunuh diri saja untuk menebus dosa-dosamu." Saat dia berbicara, tetua pertama bertukar pandangan dengan Huo Boyang dan Huo Kaige. Ketiganya mengangguk sedikit. Mata mereka dipenuhi niat membunuh. Setelah malam ini, mereka tidak akan membiarkan Qin Zengxing dan cucunya hidup. Dikelilingi musuh, Qin Zengxing menghela napas dalam hati. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun Qin Jinfeng dan yang lainnya melancarkan serangan di depan umum malam ini, kekuatan garis keturunan pemimpin klan akan cukup untuk memberikan perlawanan. Namun, ia telah terlalu percaya diri, dan sekarang ia menghadapi kekalahan total. Tidak, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku harus memastikan Moer dan Xiao Xiao pergi dengan selamat. Wajah Qin Zengxing tampak teguh saat ia diam-diam mengumpulkan seluruh kekuatannya, bersiap untuk menerobos pengepungan dengan mengorbankan nyawanya. Tiba-tiba, embusan angin muncul di kejauhan. Dan dalam sekejap mata, angin kencang menyapu alun-alun, menyebabkan anglo di sekitarnya berkedip dan redup. Hahaha, faksi tetua keluarga Qin, hati rakyat, Qin Jinfeng. Kau binatang buas. Kau berbicara melawan hati nuranimu. Kau tidak punya rasa malu. Tawa menggelegar, disertai angin kencang, bergema di seluruh arena. Sesosok muncul di udara, melayang seperti elang, terbang menuju kursi VIP. Segera setelah itu, sosok ini mencapai ruang udara di atas kursi VIP, melepaskan rentetan serangan telapak tangan yang dahsyat, seperti gelombang yang mengamuk, menyerang Huo Boyang, Huo Kaige, dan para ahli bela diri lainnya. Huo Boyang dan yang lainnya ketakutan. Serangan telapak tangan pendatang baru itu sangat kuat, menunjukkan seorang ahli yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka terpaksa melepaskan teknik terkuat mereka untuk menghadapi serangan itu. Bang 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 bang, angin telapak tangan sangat ganas, dan energi tinju melonjak. Kursi VIP segera diliputi kekacauan. Sosok misterius itu bergerak lincah, berubah menjadi bayangan, menyerang banyak ahli yang hadir.
tanpa menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Retak, retak, retak. Pilar-pilar yang menopang kursi VIP tidak mampu menahan kekuatan dari banyak ahli bela diri dan patah satu demi satu, mengirimkan serpihan kayu beterbangan dan menciptakan serangkaian suara retakan yang memekakkan telinga. Siapa orang ini? Apakah kau ingin menjadi musuh keluarga Huo dari Shenzhen? Huo Boyang berteriak panik. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pendatang baru itu terlalu kuat. Begitu banyak master bela diri yang hadir tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Keluarga Huo, bahkan Huo Xiaohong yang tua itu pun tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Pendatang baru itu mencibir, menyebut nama patriark keluarga Huo sebelumnya. Minggir kalian semua, pasukan menghancurkan 10.000 musuh. Tiba-tiba, pendatang baru itu berhenti, berputar, dan pusaran energi yang sangat kuat muncul. Kemudian, sebuah pukulan tinju, yang tampaknya nyata, menembus udara, membawa niat membunuh seorang prajurit yang menyerbu ke medan perang. Detik berikutnya, semua master bela diri yang hadir, termasuk Huo Boyang dan Huo Kaige, terlempar oleh pukulan tinju itu, jatuh ke tanah, tertutup debu dan kotoran. Seorang master bela diri agung, Huo Boyang terhuyung mundur, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia akhirnya menyadari kekuatan pendatang baru itu. Hahaha, Huo Boyang, Huo Kaige, ada apa? Aku telah naik ke alam master bela diri agung. Apakah kalian terkejut? Pendatang baru itu tertawa terbahak-bahak. Dalam cahaya api di plaza, sesosok berdiri dengan bangga. Itu adalah seorang lelaki tua berambut hitam, mengenakan jubah hitam, alis dan bibir tebal. Wajahnya memancarkan wibawa tanpa amarah. Melihat wajah lelaki tua itu, separuh orang di alun-alun tercengang astoniset, seolah-olah mereka melihat hantu. Lelaki tua ini tak lain adalah tetua agung yang telah menghilang selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, justru karena perjalanan tetua agung itulah keseimbangan yang rapuh antara dua cabang keluarga Qin secara bertahap rusak. Akhirnya lepas kendali. Tetua agung, Anda kembali. Mata Qin Zhengxing berkaca-kaca. Di kejauhan, Qin Mo diam-diam menghela napas lega. Dia telah tegang karena tetua agung tidak muncul begitu lama. Tanpa diduga, tetua agung, berkat pil daging dan tulang pengubah meridian, tidak hanya pulih dari luka-lukanya tetapi juga meningkatkan kultivasinya ke alam master bela diri agung. Awalnya, Qin Mo hanya berharap kultivasi tetua agung dapat pulih hingga 70 atau 80% dari puncaknya. Dengan pengaruhnya yang besar di klan, selama ia muncul dan mengungkap tindakan kejam Qin Jinfeng, cabang patriark keluarga Qin akan memiliki peluang 70% untuk membalikkan keadaan. Sekarang tampaknya semua itu tidak diperlukan. Tetua Qin, sudah lama tidak bertemu. Anda masih kuat. Selamat. Dong Yuanbo membungkuk hormat. Saat ini, hati Dong Yuanbo dipenuhi gejolak. Ia memang menduga bahwa akan terjadi pergolakan besar di keluarga Qin. Namun, ia tidak menyangka tetua agung yang telah lama menghilang tiba-tiba kembali. Dan bahkan menembus ke alam master bela diri agung. Di kota Fen, seorang master bela diri agung adalah kekuatan yang sangat besar. Mampu menyapu bersih semua master bela diri yang ada. Yuanbo, kita bisa bertemu nanti. Tetua agung melambaikan tangannya. Tiba-tiba menoleh. Tatapannya seperti pedang. Menusuk ke arah tetua agung, Qin Yide, dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Qin Jinfeng, dulu aku sangat menghormatimu. Sebelum hari ini, aku masih menyimpan secerca harapan bahwa kau, mengingat kita semua adalah anggota keluarga Qin, setidaknya tidak akan dengan kejam membasmi Zhengxing dan yang lainnya. Sepertinya aku seharusnya tidak menyimpan harapan itu. Tetua agung berbicara perlahan. Auranya semakin intens. Energi sejatinya melonjak, berubah menjadi api yang melesat 10 meter ke udara. Tekanan dingin menyapu seluruh area. Para ahli bela diri yang hadir pucat pasi karena terkejut. Ini adalah energi sejati yang bermanifestasi sebagai api. Ciri khas seorang guru bela diri agung. Tidak jauh dari situ, tetua pertama terbaring pucat. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemunculan tiba-tiba tetua agung telah membuatnya ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang menurutnya pasti sudah mati masih hidup dan sehat? Mustahil, kau jelas bukan tetua agung. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tetua pertama meraung tak jelas. Suaranya tiba-tiba terhenti saat ia menelan sisa kata-katanya. Tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, siapapun di kerumunan yang tidak bodoh dapat menebak bahwa hilangnya tetua agung selama bertahun-tahun pasti memiliki cerita tersembunyi. Dan itu tidak diragukan lagi terkait dengan tetua pertama. Tetua agung tertawa. Senyumnya sedingin es.
Kau pikir dengan melukaiku parah dan menusuk anggota tubuhku saat aku sedang menembus batas kultivasiku, kau bisa membunuhku. Jika kau langsung membunuhku, itu akan menjadi hal yang benar. Sayangnya, kau terlalu kejam. Kau membual bahwa kau akan membasmi seluruh garis keturunan pemimpin klan dan kemudian membawakanku kepala Zheng Xing dan cucunya. Menempatkan ketiga kepala kami bersama-sama sehingga kami bisa mati dengan mata terbuka lebar karena tak percaya. Rasa dingin menjalari semua orang. Hati mereka gemetar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tetua agung yang tampaknya baik hati bisa begitu kejam? Tindakannya benar-benar mengerikan. Orang-orang yang hadir, yang termasuk dalam faksi tetua, semuanya bingung dan kehilangan arah. Banyak dari mereka telah dihasut. Percaya bahwa melenyapkan garis keturunan pemimpin klan adalah cara untuk membersihkan keluarga Qin dari momok. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka telah membantu dan mendukung seorang tiran. Tiba-tiba, tetua agung mengeluarkan teriakan tajam, melompat ke udara dan melarikan diri menuju tembok halaman. Aku bisa melupakan masa lalu untuk seluruh garis keturunan tetua. Tetapi kau, Qin Jinfeng dan kedua cucunya, tidak bisa diampuni. Suara tetua agung terdengar dingin. Dengan sekali gerakan tangan, ia melayangkan 3 pukulan, mengenai Qin Jinfeng, Qin Yide, dan Qin Han secara berturut-turut. Bang bang bang, 3 dentuman teredam bergema saat ketiga pria itu hancur oleh kekuatan dahsyat pukulan tersebut. Daging dan tulang mereka berhamburan kemana-mana. Darah mengalir di tanah dan menodai halaman depan dengan warna merah. Bab 45. Pertemuan klan berakhir. Malam tiba. Dan halaman depan keluarga Qin diterangi dengan terang, dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Para pelayan keluarga Qin membawa ember berisi air, membersihkan noda darah dan membersihkan halaman depan. Anggota keluarga Qin yang hadir berdiri dalam barisan rapi. Diam. Banyak yang menunjukkan ekspresi cemas. Perselisihan internal antara dua cabang keluarga Qin telah memberikan dampak mendalam pada mereka. Huo Boyang, Huo Kaige. Ada kesepakatan lama antara 3 klan Fenzhen untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kalian membawa para ahli dari keluarga Huo ke sini, secara sewenang-wenang mencampuri urusan keluarga Qin kami. Kalian harus memberi kami penjelasan, kata tetua agung tanpa ekspresi. Mendengar ini, Huo Boyang dan Huo Kaige menjadi pucat dan kemudian memerah. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba. Pertama, tetua agung keluarga Qin tiba-tiba muncul. Dan terlebih lagi, dia telah mencapai tingkat master bela diri agung. Mengendalikan seluruh situasi hanya dengan satu gerakan. Membunuh Qin Jinfeng dan 2 rekannya. Menghadapi kehadiran tetua agung yang mengintimidasi, Huo Boyang dan rekannya dipenuhi rasa kesal. Bahkan jika tetua agung memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka di tempat, keluarga Huo tidak akan berani mengatakan apapun setelahnya. Tetua agung, mohon maafkan kami. Kami ditipu oleh Qin Jinfeng. Kami tidak bermaksud ikut campur dalam urusan keluarga Qin. Huo Kaige meminta maaf berulang kali. Sikapnya tulus. Heh, Huo Kaige. Kau masih pandai bicara. Tetua agung mencibir. Melambaikan tangannya dan berkata, karena itu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Sudah larut malam. Dan aku masih ada urusan keluarga yang harus diurus. Aku tidak akan mengantar kalian pergi. Mendengar ini, anggota keluarga Huo tidak berani berlama-lama dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak berani tinggal bahkan untuk sesaat pun. Tetua Qin, Anda masih memiliki banyak urusan yang harus diurus. Saya akan mengunjungi Anda di lain hari, kata Dong Yuanbo sambil tersenyum, menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan. Baiklah, mari kita bertemu di lain hari. Tetua Agung tersenyum. Sikapnya terhadap ayah dan anak keluarga Dong sangat ramah. Untuk sesaat, hanya anggota keluarga Qin yang berdiri di halaman depan. Suasana hening seperti es, dan tidak ada yang berani bernapas. Mereka tahu bahwa kata-kata Tetua Agung selanjutnya akan menentukan nasib mereka. Tetua Agung melirik sekeliling, lalu menoleh. Pandangannya melewati Qin Zhengxing dan tertuju pada Qin Mo. Dia segera tersenyum. Ekspresinya sangat lembut. Moer, kau adalah orang nomor 1 dari 3 generasi keluarga Qin, dan juga calon pemimpin keluarga Qin. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi para pembuat onar ini? Kata-kata Tetua Agung yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua merasa agak sulit dipercaya. Memang, penampilan kekuatan Qin Mo sebelumnya layak untuk menjadi orang nomor 1 dari 3 generasi keluarga Qin. Terlebih lagi, setelah kejadian malam ini, Qin Mo pasti akan menerima lebih banyak perhatian dari keluarga daripada 8 tahun yang lalu. Namun, pada akhirnya, Qin Mo masih seorang anak laki-laki berusia 14 tahun.
Seharusnya bukan dia yang memberikan pendapat tentang cara menangani konflik antara dua cabang keluarga Qin. Di samping mereka, Qin Zhengxing dan Diakon Yue juga memasang ekspresi aneh, merasa bahwa tetua agung terlalu menghargai Qin Mo. Bagaimana mungkin masalah keluarga sepenting ini diserahkan kepada anak kecil ini untuk berbicara? Tetua agung, Anda, Qin Mo diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam. Masalah seperti ini seharusnya diputuskan oleh Anda dan kakek. Tetua agung terkejut, lalu mengerti, dan senyumnya semakin lebar. Anak yang baik, sungguh anak yang baik. Kamu sudah sibuk begitu lama, pasti lelah. Pergilah dan istirahat. Qin Mo terkekeh kering, membungkuk kepada kakeknya dan para tetua lainnya, dan dengan cepat meninggalkan halaman depan dengan gadis kecil itu di tangannya. Melihat sosok anak laki-laki berambut hitam itu pergi, anggota keluarga Qin yang berdiri di sana merasakan gelombang iri, cemburu, dan kebencian. Bisa beristirahat saat ini benar-benar perlakuan yang sangat mulia. Di halaman belakang keluarga Qin, di atas pohon besar, tetua Gao berganti tempat duduk di cabang yang berbeda. Cabang sebelumnya telah dipatahkan olehnya saat Qin Mo mengalahkan Qin Han. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tetua agung telah menghilang selama 10 tahun. Namun ia kembali seperti ini. Dan kultivasinya bahkan telah menembus ke alam master bela diri agung. Tetua Gao menghela napas berulang kali. Tetua Gao, apa yang kau helakan? Apa urusannya bagi kita apakah tetua agung hidup atau mati? Suara tua itu terdengar kesal. Anak nakal Qin Mo terus menyembunyikan kekuatan sebenarnya sampai akhir. Dia membuatku kehilangan 1000 batu esensi sejati tingkat rendah. Bocah yang licik, aku sama sekali tidak menyukainya. Kau terlalu bersemangat untuk mengalahkanku. Itulah sebabnya kau terus kalah. Tetua Gao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya dalam. Bergumam. Bahkan jika aku menang, aku akan salah. Bagaimana tepatnya Qin Mo mengalahkan Qin Han? Kenapa memikirkan itu? Apakah pertarungan tingkat prajurit sepadan dengan otak kita? Ini menjengkelkan. Kalah darimu lagi. Aku akan kembali tidur. Kemudian, suara tua itu menghilang. Tetua Gao menggelengkan kepalanya. Sosoknya melayang ke udara. Menghilang ke dalam malam yang gelap dalam beberapa lompatan. Pada saat yang sama, sebuah kereta melaju kencang di jalan, menuju ke rumah keluarga Dong. Di dalam, Dong Yuanbo dan putranya berbicara dengan suara pelan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dong Yuanbo menghela napas. Tetua agung keluarga Qin telah kembali. Kultivasinya menembus ke alam master bela diri agung, meredakan perselisihan internal keluarga Qin dalam satu serangan. Pertemuan keluarga Qin hari ini benar-benar bermanfaat. Memang, setelah malam ini, di antara 3 keluarga besar kota Fen, keluarga Qin bahkan lebih kuat daripada keluarga Dong kita. Dong Zeping mengerutkan kening. Namun, ayah, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Apakah semua ini direncanakan oleh tetua Qin? Tapi mengapa Qin Zhengxing tampaknya tidak menyadarinya? Sementara Qin Mo tampaknya sudah mengetahui rencana ini sejak awal. Perselisihan internal antara dua cabang keluarga Qin ini menyangkut kelangsungan garis keturunan patriark. Secara logis, seorang pemuda seperti Qin Mo seharusnya tidak terlibat. Sebaliknya, Qin Zhengxing tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Dong Yuanbo terkekeh. Bagaimana jika semua ini tidak diatur oleh tetua Qin? Atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya oleh tetua Qin? Atau apakah menurutmu semua ini kemungkinan besar direncanakan oleh Qin Mo sendiri? Seketika, keringat dingin mengucur di dahi Dong Zeping. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Aku lebih suka percaya bahwa semua ini diatur oleh tetua Qin sendiri. Bakat Qin Mo sudah yang terbaik di antara 3 generasi keluarga Qin. Jika dia memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas seperti itu, bukankah itu? Pada titik ini, Dong Zeping tidak bisa berkata apa-apa. Dengan desahan lembut, Dong Yuanbo bergumam, aku, sepertimu, lebih suka percaya bahwa semua ini diatur oleh tetua Qin seorang diri. Tapi mari kita tidak terlalu memikirkan ini. Perselisihan internal keluarga Qin telah diredakan, yang menguntungkan keluarga Dong kita. Mengapa memikirkannya lagi? Selain itu, keluarga Dong kita juga telah banyak diuntungkan dari perebutan kekuasaan di dalam keluarga Qin ini, bukan? Ayah benar. Dong Zeping tersenyum. Lalu senyumnya menghilang. Kekuatan Qin Mo malam ini benar-benar mencengangkan. Aku khawatir Su Hao mungkin tidak begitu yakin akan kemenangan dalam kompetisi besar 3 klan dalam setengah bulan lagi. Ayah salah. Qin Mo memang lawan yang tangguh bagi Su Hao dalam kompetisi besar 3 klan dalam setengah bulan lagi.
tetapi peluangnya untuk mengalahkan Su Hao sangat tipis. Mata Dong Yuanbo berbinar penuh kebijaksanaan saat ia menyampaikan suaranya. Berdasarkan pemahaman saya tentang induksi Qi dan sirkulasi tubuh, keluarga Qin, peningkatan yang diperoleh keturunan keluarga Qin setelah mendapatkan benih kekuatan bersifat beragam. Beberapa mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi Qi sejati mereka. Beberapa melihat peningkatan signifikan pada tubuh fisik mereka. Dan yang lain mengalami peningkatan substansial pada keenam indera mereka. Tidak diragukan lagi. Benih kekuatan, Qin Qishuo adalah yang terkuat di antara leluhur keluarga Qin. Membawa peningkatan beragam bagi Qin Mo. Selain kultivasinya yang berkembang pesat ke tahap ketiga prajurit bela diri. Kekuatan fisiknya sebanding dengan prajurit bela diri tahap keempat. Saya berspekulasi bahwa keenam inderanya juga melampaui para seniman bela diri lain pada tingkat yang sama. Singkatnya, peningkatan ini menakjubkan dan akan sangat bermanfaat bagi pencapaian Qin Mo di masa depan. Namun, dalam jangka pendek, hal itu justru membatasi kemajuannya dalam kultivasi Qi sejati. Dong Yuanbo tertawa dan berkata, karena ritual, induksi Qi dan sirkulasi tubuh, keluarga Qin memiliki rahasia lain. Semakin kuat, benih kekuatan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan dan menyerapnya sepenuhnya. Selama periode ini, seseorang tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak pil. Jika tidak, akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Oleh karena itu, bahkan jika Qin Mo masih memiliki pipa pelepasan pil dan transformasi Qi, mustahil baginya untuk meningkatkan kultivasi Qi sejatinya dengan cepat dalam waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, bahkan dengan semua sumber daya keluarga Dong kita, kultivasi Su Hao kemungkinan akan mencapai tingkat ke-8 prajurit bela diri. Sementara Qin Mo paling banyak akan berada di tingkat ke-4. Perbedaan 4 tingkat terlalu besar. Bagaimana mungkin dia memiliki peluang sekecil apapun untuk menang? Begitu. Wawasan ayah sangat tajam. Dong Zeping menghela napas lega dan tersenyum. Selama Su Hao bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi 3 klan, bahkan jika bakat dan kebijaksanaan Qin Mo melampaui Su Hao, pencapaian mereka di masa depan tidak akan terlalu berbeda, dan Su Hao bahkan mungkin lebih kuat. Jangan bicarakan itu. Dong Yuanbo melambaikan tangannya. Pemuda keluarga Qin itu sangat cerdik. Dia bukan orang biasa. Saat kita kembali, suruh Dong Dong lebih sering mengunjungi keluarga Qin dan memperkuat hubungan mereka. Sayang sekali, jika kita tahu Qin Mo adalah orang seperti itu, kita seharusnya tidak membatasi Dong Dong. Seseorang dipengaruhi oleh pergaulannya. Pemuda itu mungkin sudah cukup sukses sekarang. Mendengar ini, Dong Zeping langsung setuju. Di depan, rumah besar keluarga Dong terlihat di kejauhan. Bab 46. 5 peringkat Yu kuno. Larut malam. Di sebuah ruangan rahasia di cabang Jubaoshai di Shenzhen. Tuan Leng duduk di sana, mengipas-ngipas dirinya dengan kipas lipat, mendengarkan laporan manajer Gong dengan tenang. Oh, Qin Mo telah menjadi anggota keluarga Qin pertama yang melintasi 3 generasi. Tetua agung keluarga Qin yang telah lama hilang telah muncul kembali. Memiliki kultivasi seorang guru bela diri agung. Membalikkan keadaan dan meredakan konflik antara dua faksi dalam keluarga Qin. Jadi, faksi patriar keluarga Qin akhirnya membalikkan keadaan. Muncul tanpa cedera dan menjadi pemenang terakhir dalam konflik tersebut. Setelah mendengar semua ini, Tuan Leng tertawa dan menghela napas. Tidak dapat dipercaya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Faksi patriar keluarga Qin benar-benar memenangkan perebutan kekuasaan keluarga dengan cara seperti ini. Awalnya saya menduga bahwa faksi patriar keluarga Qin mungkin diam-diam menyimpan kekuatan. Membutuhkan pertempuran sengit dengan faksi para tetua untuk memiliki secercah peluang kemenangan. Ya, tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Manajer Gong juga menghela napas. Tidak heran Tuan Muda Mo tidak pernah tampak gugup ketika datang ke cabang kami. Namun, ada satu hal yang aneh. Mengapa Qin Zhengxing dan tetua tertinggi keluarga Qin memberitahu seorang pemuda tentang rencana rahasia seperti itu? Hehe, Tuan Leng menggelengkan kepalanya. Manajer Gong, apakah menurut Anda Qin Zhengxing memberitahu Qin Mo tentang rencana ini? Apakah Tuan Leng berpikir bahwa orang lain yang merancang rencana brilian seperti itu? Manajer Gong tampak bingung. Tuan Leng tersenyum. Matanya yang berbinar sedikit berkedip. Dan berkata, Manajer Gong, menurut Anda kepada siapa Qin Mo memberikan pil daging dan tulang pengubah meridian itu? Mendengar ini, manajer Gong gemetar. Mengingat pertemuannya dengan Qin Mo, dan tak kuasa menahan rasa pucat, mungkinkah untuk tetua tertinggi keluarga Qin? Mungkinkah? Mustahil. Sebuah dugaan terlintas di benaknya. Dan manajer Gong segera menggelengkan kepalanya berulang kali.
Dia dengan tegas menolak untuk percaya bahwa rencana yang begitu teliti dapat dirancang oleh seorang pemuda. Tidak apa-apa. Bisa menyaksikan hal yang begitu menakjubkan membuat hari-hari tambahan saya di kota Fen menjadi berharga. Adapun siapa yang merancang rencana ini untuk keluarga Qin, tidak perlu diselidiki, kata Tuan Leng. Manajer Gong mengangguk setuju. Dia tahu bahwa bagi seseorang dengan status Tuan Leng untuk memperhatikan perjuangan sebuah keluarga di kota sudah merupakan kejadian yang sangat langka. Pada saat ini, mata manajer Gong tiba-tiba melebar. Dia melihat Tuan Leng mengeluarkan sebuah buku. Sebuah buku yang terbuat dari sutra hitam. Cahaya memenuhi ruangan rahasia itu. Sinar cahaya aneh memancar dari buku sutra hitam itu. Memenuhi sekitarnya dengan kekuatan yang menakutkan. Sampul buku sutra hitam itu bertuliskan dua karakter putih. Yingbang, Yingbang, karakter-karakter kuno dan elegan. Berkilauan dengan cahaya. Membalik halaman. Karakter-karakter kecil yang padat mencatat nama-nama. Kertas hitam. Karakter putih. Kekuatan yang mengagumkan dan tak terlukiskan terpancar darinya. Mata manajer Gong membelalak. Suaranya bergetar saat dia berkata, Sutra hitam. Huruf putih. Setiap goresan adalah mahakarya. Daftar bakat dunia bawah kuno. Tuan Leng. Anda. Apa? Anehkah jika seseorang dengan status saya memiliki gulungan daftar bakat? Kata Tuan Leng dengan tenang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dengan latar belakang keluarga dan bakat Tuan Leng, tidak mengherankan jika dia berada di peringkat lebih tinggi dalam daftar para jenius. Manajer Gong menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Seperti yang Anda tahu, saya tidak terlalu berpengetahuan. Jadi tentu saja saya terkejut melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Tuan Leng tidak berkata apa-apa lagi, dan mengeluarkan kuas dan tinta. Kuas itu sepanjang 3 kaki. Gagangnya setebal jari kelingking. Bulunya hitam. Dan tintanya putih. Memancarkan cahaya samar. Beralih ke halaman kosong di buku sutra hitam itu. Tuan Leng menulis sebaris karakter. Kota pertempuran sengit timur. Di samping gunung 10.000 ren. Keluarga Qin dari kota terbakar. Tinta Qin. Dengung. Begitu baris karakter ini ditulis. Tiba-tiba bersinar terang. Seolah-olah terukir di buku sutra hitam. Tuan Leng tersenyum dan mengangguk. Menyimpan gulungan sutra hitam itu. Dia mendongak dan berkata, kalian semua pantas mendapat pujian karena telah menambahkan nama lain ke daftar talenta. Beritahu Tangxi untuk bersiap. Seseorang akan segera datang untuk mengambil alih cabang. Kalian akan ditugaskan ke cabang di salah satu dari 10 kota perang besar. Manajer Gong sangat gembira. Membungkuk berulang kali sebagai ucapan terima kasih. Dia sangat gembira. Bagi manajer Gong, bekerja di cabang Jubaoshai di salah satu dari 10 kota perang besar adalah keinginan terbesarnya dalam hidup. Semua ini berkat pemuda dari keluarga Qin. Saat fajar menyingsing, para pelayan dan pembantu keluarga Qin sibuk memulai pekerjaan mereka. Keluarga Qin damai. Seolah-olah pertumpahan darah di halaman depan malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Di ruang latihan, aura ungu berputar di sekitar Qin Mo, menyebabkan benda-benda di sekitarnya sedikit bergetar. Seolah-olah tertarik oleh aura ungu dan akan melayang. Bang! Gelombang dahsyat memancar dari Qin Mo, membuat benda-benda berterbangan di ruangan dan menabrak dinding dengan serangkaian dentuman keras. Membuka matanya, pupil Qin Mo bersinar dengan cahaya ungu, memancarkan kilauan samar. Tatapannya tajam dan memikat. Setelah semalaman berlatih, kultivasi ki sejati Qin Mo meningkat secara signifikan. Ki sejati ungu sekarang mencapai 35% dari total ki sejatinya. Tubuh suci pertempuran benar-benar merupakan fisik yang lahir untuk pertempuran. Penempaan melalui pertempuran adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan. Dalam kompetisi klan kemarin, melalui pertempurannya dengan Qin Yunjiang dan Qin Han, Qin Mo merasa kekuatannya meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Hanya setelah 1 malam berlatih, kultivasi ki sejatinya telah meningkat setengah level. Ingatlah, sebelum kompetisi klan, dia baru mencapai level ketiga prajurit. Kemajuan seperti itu sungguh luar biasa. Namun, Qin Mo juga tahu bahwa ini bukan semata-mata karena tubuh suci pertempuran, tetapi juga karena benih kekuatan dari leluhurnya. Mengikuti nasihat tetua tertinggi, Qin Mo telah menahan diri untuk tidak menggunakan ramuan apapun selama periode ini. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan esensi sisa dari benih kekuatan yang terkandung di dalam anggota tubuh dan tulangnya. Setelah setiap sesi latihan yang berat dan pertempuran yang sengit, esensi sisa ini akan dilepaskan, seperti meremas spons, secara bertahap meningkatkan kekuatan Qin Mo. Tidak heran, pikirnya,
Leluhurku adalah seorang guru bela diri agung. Mewarisi benih kekuatan yang begitu kuat hanya akan menghasilkan peningkatan kultivasi 1 atau 2 tingkat, itu akan menjadi penghinaan baginya. Bahkan jika aku mengubahnya menjadi ki sejati ungu, aku memperkirakan bahwa sepenuhnya menyerap benih kekuatan, leluhurku akan meningkatkan kultivasiku setidaknya 3 tingkat. Dengan laju kemajuan ini, jika semua ki sejatinya berubah menjadi ungu ketika dia mencapai tahap ke-9 prajurit bela diri, mungkin fenomena luar biasa dari ki ungu yang muncul dari timur akan terjadi. Setelah menarik penglihatan batinnya, Qin Mo membuka matanya, merasakan energi sejati yang meluap di dalam dirinya. Rasa lega menyelimutinya. Garis keturunan patriarkal keluarga Qin akhirnya selamat dari badai. Kakeknya, gadis kecil itu, dan Paman Le semuanya tidak terluka. Ini adalah penghiburan terbesar Qin Mo. Terlahir kembali dengan pengalaman dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Dan setelah membangkitkan tubuh suci pertempuran, tidak diragukan lagi bahwa pencapaian Qin Mo dalam kehidupan ini akan menakjubkan. Namun, bahkan dengan kekuatan yang sangat besar, dia tidak dapat melindungi keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Qin Mo merasa semuanya tidak berarti. Tapi ini baru permulaan. Qin Mo mengepalkan tinjunya. Pemandangan mengerikan kota yang terbakar terlintas di benaknya. Kemudian pemandangan itu bergeser, menunjukkan pertempuran dahsyat dan pembantaian di benua Neter kuno. Di masa depan, benua Neter kuno akan dilanda perang, dengan ras asing merajalela. Tanpa kekuatan besar, seseorang hanya akan menjadi mangsa, tanpa tempat untuk bertahan. Tubuh suci pertempuranku baru membuka tingkat pertama. Sudah saatnya mempertimbangkan bagaimana membuka tingkat kedua. Meskipun cermin Suantian menyebutkan bahwa membuka setiap tingkat tubuh suci pertempuran penuh dengan bahaya, hampir pasti kematian. Tepat ketika dia merenungkan hal ini, panggilan seorang gadis kecil terdengar dari luar pintu, memberi tahu Qin Mo bahwa tetua tertinggi dan kakeknya telah menginstruksikannya untuk pergi ke Aula Dewan Keluarga Qin. Aula Dewan. Ketika Qin Mo memasuki aula, dia mendapati anggota berpangkat tinggi keluarga Qin semuanya duduk, tertawa dan mengobrol dalam suasana yang harmonis. Haha, Moer, kau sudah datang. Ayo, duduk di sebelahku. Di ujung meja, tetua agung tertawa dan melambaikan tangan, menunjuk ke kursi kosong di sampingnya, memberi isyarat agar Qin Mo duduk. Ya, jawab Qin Mo, berjalan langsung dan duduk. Di sekelilingnya, pasang-pasang mata, tampaknya sengaja atau tidak sengaja, tertuju pada Qin Mo. Tatapan mereka dipenuhi emosi yang kompleks. Anggota generasi pertama dan kedua keluarga Qin yang hadir menghela napas dalam hati. Setelah kejadian semalam, Qin Mo jelas sangat dihargai oleh tetua agung. Status pemuda itu saat ini jauh lebih tinggi daripada 8 tahun yang lalu. Mulai saat ini, garis keturunan patriarki keluarga Qin tak tergoyahkan. Di ujung meja, tetua agung memberikan beberapa instruksi dan kemudian memberi isyarat agar semua orang bubar. Kemudian, tetua agung dan Qin Zhengxing membawa Qin Mo ke ruang bawah tanah yang terpencil. Ruang bawah tanah itu remang-remang, dan sebuah potret tergantung di dinding. Itu tak lain adalah leluhur mereka, Qin Qishuo. Ekspresi tetua agung tampak serius saat dia berkata, Moer, keluarkan pedang leluhur kita. Ya, jawab Qin Mo, agak bingung, tetapi dengan patuh mengeluarkan pedang tingkat spiritual. Melihat pedang sepanjang 4 kaki itu, kakek Qin Zhengxing tampak sangat gembira. Ini benar-benar pedang pribadi leluhur kita. Moer, apakah kau benar-benar mendapatkan relik leluhur kita? Jelas, Qin Zhengxing telah mempelajari detailnya dari tetua agung. Qin Mo mengangguk dan secara singkat menceritakan kembali peristiwa di pemakaman keluarga Qin, tanpa menyebutkan detail Tiangong Kaiwu dan misteri konstitusi gadis kecil itu. Kemudian dia mengeluarkan manuskrip leluhurnya dan menyerahkannya kepada tetua agung. Tentu saja, Qin Mo tidak mengungkapkan diagram desain dan bagian formasi Tiangong Kaiwu asteris. Menurut kata-kata terakhir leluhurnya, keberadaan Tiangong Kaiwu terlalu penting, bahkan kebocoran sekecil apapun dapat membawa kehancuran bagi keluarga Qin. Jika tidak, leluhurnya tidak akan mengubur rahasia Tiangong Kaiwu sebelum kematiannya, menyembunyikannya dari setiap anggota keluarga Qin. Moer, Zhengxing, kalian berdua sekarang tahu rahasia sangkar binatang yang terperangkap. Ekspresi tetua tertinggi tampak serius saat ia berkata dengan hikmat. Leluhur kita meninggalkan instruksi bahwa tempat ini berbeda dari pemakaman keluarga Qin kita dan tidak boleh diungkapkan. Terutama, sekte terdekat, sekte matahari terik, dan pelindung yang mereka kirim ke keluarga Qin kita, tidak boleh mengetahui lokasinya. Jantung Qin Mo berdebar kencang.
Ia ingat bahwa kompetisi besar tiga klan dalam setengah bulan mendatang terkait dengan tempat bagi Sekte Matahari Terik untuk memasuki sekte. Itulah sebabnya kompetisi besar tiga klan ini mendapat perhatian besar dari tiga klan Fenzhen. Bab 47. 10 Kota Penindasan Surga. Di ruang bawah tanah, Tetua Agung berulang kali menginstruksikan Qin Zengxing dan Qin Mo untuk merahasiakan sangkar binatang yang terperangkap. Setelah itu, ia menyerahkan pedang sepanjang 4 kaki kepada Qin Mo, sambil mendesah, "Moer, kau telah menemukan rahasia, jari pedang angin kembali, dan mendapatkan pedang leluhur kita. Pedang tingkat spiritual ini masih menjadi tanggung jawabmu untuk dijaga. Adapun warisan, jari pedang angin kembali, kau harus menanganinya sendiri." Baik, Qin Mo mengangguk, menerima pedang sepanjang 4 kaki itu. Di sampingnya, Qin Zengxing berseri-seri gembira. Dalam arti tertentu, pedang leluhur itu mewakili kepala keluarga Qin. Tindakan Tetua Agung jelas menunjukkan persetujuan diam-diam. Qin Mo tidak diragukan lagi adalah kepala keluarga Qin berikutnya. Melihat ekspresi Qin Zengxing, Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zengxing, bakat dan kemampuan Moer jauh melampaui kita berdua. Jangan terlalu ikut campur, biarkan dia mengambil keputusannya sendiri." "Ya, semuanya akan sesuai keinginan Tetua Agung." Qin Zengxing berulang kali menyetujui. Senyumnya semakin lebar. Setelah kejadian berbahaya semalam, Qin Zengxing memiliki rasa hormat yang baru terhadap cucunya. Ia berharap suatu hari nanti, Qin Mo akan menggantikannya dan terus memperkuat keluarga Qin. Melihat perubahan ekspresi Qin Zengxing, Tetua Agung merasa tak berdaya. Ia memahami pikiran Qin Zengxing sepenuhnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, pelayan Ding mengumumkan dari luar bahwa orang yang ingin ditemui Tetua Agung telah tiba dan sedang menunggu di Aula Dewan. Sesaat kemudian, kembali ke Aula Dewan, seorang pemuda dengan alis tebal dan mata besar berdiri dengan kepala tertunduk, diam-diam menunggu di tengah aula. "Qin Yunjiang," kata Qin Mo, agak terkejut. Ia tidak menyangka Tetua Agung akan memanggil pemuda ini. "Tetua, Kepala Klan, Tuan Muda Mo." Qin Yunjiang menyapa mereka satu persatu. Ekspresinya agak tertutup. Ia cukup gugup karena tiba-tiba dipanggil oleh Tetua. "Bagus, Qin Yunjiang. Penampilanmu dalam kompetisi klan kemarin sangat luar biasa. Keluargamu akan merasa terhormat memiliki seorang jenius sepertimu di cabang keluarga. Sebentar lagi, kau dan Moer akan pergi ke gudang untuk mengambil hadiah kompetisi klan kalian." Sambil berbicara, tetua itu memberi isyarat kepada pelayan Ding, yang telah memerintahkan para pelayannya untuk membawa meja bundar berdiameter 20 meter, ditutupi dengan kain tebal, dan diletakkan di tengah aula. "Zengxing, Moer, Yunjiang, kemarilah dan lihatlah benda yang telah kubuat selama bertahun-tahun ini." Mengangkat kain tebal itu, sebuah peta terungkap di atas meja bundar, menggambarkan pegunungan, sungai, kota, dan desa, yang menguraikan wilayah kerajaan Zentian yang luas. Semua yang hadir terkesima. Mereka belum pernah melihat peta lengkap kerajaan Zentian sebelumnya. Bahkan cabang Jubaoshai di kota Fen hanya menjual peta yang mencakup radius 3.000 li. Penting untuk dipahami bahwa kerajaan Zentian sangat luas, membentang puluhan juta mil. Kebanyakan orang, bahkan seumur hidup mereka, akan kesulitan untuk menjelajahi sepersepuluh wilayahnya. Bagi penduduk kota Fen, mampu meninggalkan kota dan mencapai wilayah yang berjarak ribuan mil jauhnya adalah hal yang tak terbayangkan. Hutan belantara di luar kota dipenuhi monster-monster menakutkan, dan musuh dari ras lain sering muncul. Satu langkah salah bisa berarti kematian. Itu terlalu berbahaya. Hanya para ahli bela diri yang sangat kuat yang dapat menjamin keselamatan mereka. "Tetua, apakah Anda telah menjelajahi seluruh kerajaan Zentian?" "Itu luar biasa." Wajah Qin Yunjiang memerah karena kegembiraan. Bagi seorang pemuda, mampu berkeliaran bebas, melawan binatang buas, monster, dan iblis serta hantu yang menakutkan, benar-benar merupakan mimpi yang diidamkan. Tetua tertinggi tak kuasa menahan tawa, berkata, "Dasar bocah, kau terlalu banyak bermimpi. Tahukah kau betapa luasnya wilayah kota Perang Dongli, tempat kota terbakar berada? Kota Perang Dongli saja membentang puluhan ribu mil, dipenuhi pegunungan terpencil dan perairan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang Grand Martial Master akan menghadapi pengalaman nyaris mati jika mencoba masuk ke sana." Qin Yunjiang tersentak. Meskipun ia tahu kerajaan Zentian itu besar, ia tidak pernah membayangkannya seluas ini. Jika kota Perang Dongli saja begitu luas, betapa besarnya seluruh kerajaan Zentian. Qin Zengxing tersenyum dan menghela napas. Di masa mudanya, ia pernah mendengar tentang luasnya kerajaan Zentian dan, seperti Qin Yunjiang,
merasa takjub. Di masa muda, siapa yang tidak pernah bermimpi berkeliling dunia, berpacu melintasi hamparan luas benua neter kuno, betapa menyenangkannya itu. Tapi pada akhirnya ini hanyalah mimpi masa muda. Ketika seseorang benar-benar memahami kengerian dunia luar dan ketidakberartian kekuatan manusia, mimpi itu akan hancur. Menatap peta itu, tatapan Qin Mo semakin dalam, tenggelam dalam kenangan. Di kehidupan masa lalunya, ia telah menjelajahi banyak wilayah benua sebagai orang biasa, menghadapi berbagai bahaya dan seringkali nyaris lolos dari kematian. Bahkan sekarang, mengingat masa-masa itu masih membuatnya dipenuhi rasa takut yang membara. Peta ini dibuat selama perjalananku di tempat lain. Aku dengan teliti mencatat dan menyusun informasi dari berbagai wilayah, menghasilkan peta kerajaan Zentian. Banyak area yang agak buram, tetapi ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Mendengar ini, ekspresi Qin Mo berubah serius, dipenuhi rasa hormat. Tetua tertinggi berbicara dengan santai, tetapi ia dapat membayangkan upaya dan waktu yang sangat besar yang dibutuhkan untuk membuat peta kerajaan Zentian ini. Di kota Fen, peta seperti itu nilainya setara dengan harta karun tingkat roh menengah. Tetua Agung mengetuk meja dan menunjuk 10 area di peta secara bergantian, sambil berkata, 10 tempat ini mencakup 70% wilayah kerajaan Zentian, dan mereka adalah 10 kota perang besar yang terkenal di kerajaan Zentian. Dan kota Fen kita terletak di sini, di kota perang Donglai. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke titik hitam kecil di tepi peta kota perang Donglai, yang ditandai dengan kata-kata, Kota Fen Gunung Wanren. Qin Yunjiang menatap kosong, tidak menyangka bahwa wilayah kota Fen begitu kecil. Dibandingkan dengan kerajaan Zentian, itu seperti setetes air di lautan bahkan di dalam kota perang Donglai. Tetua Agung, mengapa 10 kota perang besar disebut kota perang? Tanya Qin Yunjiang. Ini, Tetua Agung tersipu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata dengan tegas, mengapa banyak pertanyaan? Dengarkan saya baik-baik. Qin Yunjiang patuh setuju. Tidak berani mengajukan pertanyaan lagi, meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya. Di sampingnya, Qin Mo tersenyum diam-diam. Memang, sangat sedikit orang yang mengetahui asal-usul 10 kota perang besar. Berdasarkan perhitungan waktu saat ini melibatkan perang besar yang terjadi hampir 200 tahun yang lalu, perang milenium, yang meletus setiap 1000 tahun. Di benua neter kuno, siklus 10.000 tahun disebut era. Di akhir setiap era 10.000 tahun, perang sengit dan brutal meletus di antara berbagai ras di benua itu. Ras yang menang menjadi penguasa era berikutnya. Perang ini dikenal sebagai Perang Era. Dan dalam satu era yang berlangsung selama 10.000 tahun, di akhir setiap 1000 tahun, perang besar lainnya sering meletus, yang disebut Perang Milenium. Perang Milenium terakhir berakhir lebih dari 200 tahun yang lalu, yang menyebabkan berdirinya 10 kota besar kerajaan Zentian. Setiap kota dijaga ketat oleh banyak prajurit kuat, yang bertanggung jawab untuk menekan ras asing di dalam perbatasannya. Inilah asal-usul 10 kota perang besar. Saat mereka sedang merenung, tiba-tiba mereka mendengar Tetua Agung berkata dengan suara berat. Ada banyak sekali sekte dan aliran kepercayaan di wilayah kota perang Dongli, dan yang dapat diklasifikasikan jumlahnya mencapai ribuan. Sekte dan aliran kepercayaan ini sangat kuat dan memiliki fondasi yang mendalam, seringkali dengan sejarah lebih dari 500 tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Kalian berdua saat ini adalah para jenius dari keluarga Qin, tetapi kalian tidak boleh menjadi sombong karena hal ini. Kalian harus memahami bahwa dengan kekuatan keluarga Qin kita hanya dapat bersaing dengan sekte peringkat ke-9 tingkat terendah. Mendengar ini, mata Qin Yunjiang membelalak heran. Keluarga Qin adalah salah satu dari 3 keluarga besar Fenzhen. Namun mereka hanya bisa dibandingkan dengan sekte tingkat 9 di dasar kota perang Dongli. Keluarga Qin kami baru berdiri selama 150 tahun. Dan sudah cukup luar biasa bahwa kami telah mencapai kekuatan kami saat ini. Desah Qin Zengxing. Tetua Agung mengangguk dan menunjuk ke sebuah wilayah di peta dekat Fenzhen. 10 kali lebih besar dari kota itu sendiri. Ini adalah sekte Matahari Terik. Sekte terdekat dengan Fenzhen kami. Ini adalah sekte tingkat 8 dengan sejarah 1000 tahun dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada ribuan Grandmaster di sana, dan fondasinya tak terbayangkan. Sebenarnya, ketiga keluarga besar Fenzhen semuanya bergantung pada sekte Matahari Terik, menerima perlindungannya. Tetua Agung mulai menceritakan beberapa rahasia keluarga Qin. Ternyata, dalam radius beberapa ribu mil di sekitar sekte Matahari Terik, semua kekuatan berada di bawah kendali sekte besar ini, membayar sejumlah uang setiap beberapa tahun. Demikian pula,
Sekte Matahari Terik akan melindungi fondasi kekuatan-kekuatan ini, mengirimkan seorang guru ke masing-masing untuk mengawasi mereka. Misalnya, 3 keluarga besar di kota terbakar masing-masing memiliki seorang guru bela diri agung dari Sekte Matahari Terik, yang dikenal sebagai pelindung keluarga. Tugas seorang pelindung keluarga hanyalah melindungi fondasi keluarga dan tidak ikut campur dalam konflik internal apapun. Sama seperti konflik tadi malam antara dua faksi, pelindung keluarga tidak akan pernah ikut campur. Hanya jika keselamatan seluruh keluarga terancam barulah pelindung keluarga akan turun tangan. Jelas Tetua Agung. Lalu ekspresinya berubah serius saat dia berkata, Moer, Yunjiang, kalian juga harus memahami kekuatan Sekte Matahari Terik, sebuah sekte tingkat 8. Dan pemenang kompetisi besar 3 klan dalam setengah bulan akan memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Matahari Terik. Sekarang kalian mengerti betapa pentingnya kompetisi besar 3 klan ini, bukan? Oleh karena itu, selama setengah bulan ke depan, aku ingin kau fokus sepenuhnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Seluruh keluarga Qin akan sepenuhnya mendukungmu. Dan kau harus memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar 3 klan. Bab 48. Hadiah perpisahan dari manajer Gong. Siang hari. Qin Mo, Qin Yunjiang, Dong Dong Dong, dan Qin Xiao Xiao meninggalkan kompleks keluarga Qin dan menuju kota. Sepanjang jalan, Qin Yunjiang tetap diam. Ekspresinya gemetar karena cemas. Terjebak dalam campuran ketegangan dan kegembiraan. Tuan Muda Mo, kekuatanmu jauh melampaui kekuatanku. Sebenarnya, kompetisi besar 3 klan dalam setengah bulan hanya membutuhkan partisipasimu. Mengapa Tetua Agung masih membutuhkanku? Qin Yunjiang merasa gelisah. Dia hanyalah anggota generasi ketiga dari cabang keluarga Qin. Dan tiba-tiba menerima dukungan dari seluruh sumber daya keluarga Qin terasa tidak nyata. Terlebih lagi, dia selalu mengagumi Qin Mo sebagai panutan. Dan pikiran untuk mengambil sumber daya kultivasi Qin Mo membuatnya sangat gelisah. Qin Mo tersenyum dan berkata, kau mengerti pentingnya kompetisi besar 3 klan. Tetua Agung memintamu untuk berkultivasi 2 kali lebih banyak untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan. Selain itu, hadiah untuk 3 besar dalam kompetisi besar 3 klan jauh lebih besar daripada untuk keluarga Qin kita. Kau tentu tidak ingin membiarkan keluarga lain mendapat keuntungan tanpa imbalan, bukan? Sejujurnya, Qin Mo memahami sepenuhnya niat Tetua Agung. Di satu sisi, Qin Mo memperoleh benih kekuatan dari leluhurnya. Bahkan setelah setengah bulan kultivasi, dia mungkin belum sepenuhnya menyerap sisa esensi kekuatan. Jadi dia tidak membutuhkan sumber daya kultivasi keluarga. Kedua, penampilan Qin Yunjiang dalam kompetisi klan hanya kalah dari Qin Mo. Dan sebagai anggota cabang sampingan, Tetua Agung tentu ingin membina dia, membantu cabangnya membangun hubungan dekat dengan keluarga utama. Alasan lain, seperti yang disebutkan Qin Mo, adalah bahwa kompetisi besar 3 klan adalah kompetisi sengit antara 3 keluarga besar. Memiliki Qin Yunjiang berarti memiliki lapisan perlindungan ekstra. Fokus saja pada kultivasimu dan jangan pikirkan hal lain, kata Qin Mo dengan tenang, namun dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Mendengar ini, pemuda bermata besar dan beralis tebal itu menghela napas lega. Sebenarnya, dia sangat menantikan untuk berlatih kultivasi bersama Qin Mo. Benar, fokuslah pada kultivasimu. Yunjiang, kenapa kau terlalu banyak berpikir? Keluarga ingin membinamu. Kenapa menolak kesempatan sebagus ini? Kata Dong 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 sambil menyeringai. Melihat teman-temannya, Qin Mo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetua Agung telah menginstruksikan dia untuk mengawasi kemajuan kultivasi Qin Yunjiang dan Qin Xiao Xiao selama setengah bulan ke depan, yang sudah membuatnya pusing. Siapa sangka Tetua Dong Yuanbo akan mengirim seseorang untuk meminta agar temannya, Dong Dong Dong, dikirim ke sana, bersama dengan hadiah besar berupa 50.000 batu esensi sejati berkualitas rendah, yang bisa dihamburkan Qin Mo. Sekarang, dia harus mengawasi kultivasi 3 orang selama setengah bulan. Dan Qin Mo merasa pusing hanya dengan memikirkannya. Ayo pergi. Mari kita pergi ke Jubaoshai dulu dan membeli beberapa pil kultivasi. Dan kita akan membicarakan senjata nanti. Qin Mo melambaikan tangannya. Tetua Agung telah mengalokasikan 100.000 batu esensi sejati berkualitas rendah kepada Qin Mo. Dan dengan hadiah murah hati dari keluarga Dong, Qin Mo memiliki sejumlah besar 150.000 batu esensi sejati berkualitas rendah di tangannya. Dia berencana untuk berjalan-jalan di sekitar Jubaoshai dan membeli beberapa perlengkapan kultivasi penting. Dong 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 dan 2 lainnya mengangguk dengan gembira. Bisa mengunjungi cabang Jubaoshai di Shenzhen adalah sesuatu yang membanggakan bagi generasi ketiga keluarga mereka.
Titik titik titik. Sesampainya di jalan belakang kota terbakar dan memasuki cabang Jubaoshai, Qin Mo terkejut menemukan beberapa karyawan Jubaoshai sedang mengemasi barang-barang mereka. Setelah melihat Qin Mo dan rombongannya, para karyawan membungkuk dengan hormat, mengetahui bahwa manajer Gong sangat menghargai Qin Mo dan tidak berani lalai. Hahaha, Tuan Muda Mo, apa yang membawa Anda kemari? Selamat datang, selamat datang. Manajer Gong bergegas dari ruang belakang, menyambut mereka dengan senyum lebar. Manajer Gong, apakah cabang Jubaoshai Anda pindah? Tanya Qin Mo sambil tersenyum. Memang benar, ini pindah. Tetapi bukan cabang Jubaoshai itu sendiri. Tangsi dan saya akan segera pindah ke cabang lain. Manajer Gong tersenyum lebar, menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Semua ini berkat bantuan Tuan Muda Mo. Terima kasih. Terima kasih. Qin Mo agak terkejut, lalu mengerti. Menduga itu karena kesuksesan lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan promosi manajer Gong dan Tangsi. Di samping mereka, Qin Yunjiang dan kedua rekannya menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka manajer Gong dari Jubaoshai begitu akrab dengan Qin Mo, seolah-olah mereka teman lama. Bahkan para patriark dan tetua dari 3 keluarga besar pun tidak akan menerima antusiasme seperti itu dari manajer ini. Lagi pula, meskipun cabang Jubaoshai di Shenzhen kecil, itu masih bagian dari Jubaoshai, salah satu dari 3 serikat dagang utama di benua itu. Rumor mengatakan bahwa Jubaoshai memiliki cabang bahkan di wilayah ras asing yang menakutkan seperti klan iblis dan hantu. Besarnya Jubaoshai, dengan cabang-cabang di setiap sudut benua, sungguh di luar imajinasi kebanyakan orang. Itu hanya kebetulan, tidak ada hubungannya dengan membantu. Qin Mo menjelaskan tujuannya. Manajer Gong tertawa, mengatakan itu masalah kecil, dan memerintahkan para pelayannya untuk membawa ketiga gadis itu memilih barang yang sesuai. Qin Mo kemudian mengobrol dan minum teh dengan manajer Gong dan Tangsi, sebuah pertemuan perpisahan sebelum mereka berpisah. Mengetahui bahwa Tuan Leng telah pergi di pagi hari, Qin Mo tidak terkejut. Tuan Leng ini memiliki latar belakang yang misterius dan kehadiran yang menakjubkan. Agak aneh bahwa dia akan berlama-lama di kota Fen selama berhari-hari. Sesaat kemudian, ketiga gadis itu telah memilih senjata mereka. Semuanya berkualitas tinggi untuk manusia biasa. Gadis kecil itu memilih tombak perunggu. Qin Yunjiang memilih sepasang pedang tinju. Sementara pilihan Dong-Dong-Dong lucu sekaligus menjengkelkan. Pria gemuk itu memilih baju zirah 1000 tingkat. Tuan Muda Mo, ini sebotol pil peningkat ki batu abu-abu, dan saya juga telah memilihkan pedang bilah putih 1000 halus untuk Anda. Manajer Gong menyerahkan sebotol pil dan pedang sepanjang 3 kaki. Mengambil pedang itu, dia dengan lembut mendorong gagangnya. Dengan dentang, pedang itu terhunus, memancarkan aura dingin. Garis putih membentang di sepanjang punggungnya. Pedang yang bagus, seru Qin Mo. Meskipun dia memiliki pedang tingkat roh leluhurnya, sulit untuk melepaskan kekuatan penuhnya di tingkat prajurit. Pedang bilah putih 1000 halus ini adalah pedang tingkat fana kelas tinggi, sempurna untuk penggunaannya saat ini. Jelas, manajer Gong telah mempertimbangkan dengan matang dalam memilih senjata ini. Manajer Gong, terima kasih. Mari kita selesaikan tagihannya. Qin Mo mengeluarkan kantong harta karun abu-abunya, siap untuk membayar. Ai, Tuan Muda Mo, perkenalan kita adalah takdir. Sekarang kita berpisah. Jika Anda menghargai saya, anggap ini sebagai hadiah perpisahan. Manajer Gong berkata dengan serius, menolak menerima uang sepeser pun. Di samping mereka, Dong-Dong-Dong dan 2 orang lainnya tercengang. 4 barang berharga tingkat tinggi, ditambah sebotol pil peningkat ki batu abu-abu, senilai setidaknya 50.000 batu esensi sejati berkualitas rendah, dan manajer Gong tidak mau menerima sepeser pun. Dong-Dong-Dong langsung dipenuhi penyesalan. Seharusnya dia mengambil sesuatu yang lain. Qin Mo tidak bersikeras. Dia tahu manajer Gong sedang membalas budi. Lagi pula, rekor lelang untuk piring transformasi ki pemurnian pil ratusan ribu lebih banyak batu esensi sejati berkualitas rendah daripada pil daging dan tulang transformasi meridian sebelumnya. Benda kecil ini memang tidak berarti apa-apa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Mo, ada kabar baik lainnya. Manajer Gong merendahkan suaranya dan tersenyum. 6 piring transformasi ki pemurnian pil, yang dimenangkan keluarga Huo dalam lelang dicuri tadi malam. Mendengar ini, Qin Mo dan 3 orang lainnya sangat terkejut. Keluarga Huo telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk memenangkan pipa transformasi ki pemurnian pil, jadi mereka pasti akan menjaganya dengan ketat. Bahkan jika seseorang memata-matainya, akan sangat sulit untuk mencurinya. Apalagi sampai dicuri.
Menurut informasi terpercaya yang kami terima di Jubaoshai, itu adalah pengunjung misterius dari luar kota, yang tampaknya seorang pria tua berjenggot, yang cirinya adalah membawa paket besar berwarna merah marun. Mendengar penjelasan manajer Gong, ekspresi Qin Mo dan Qin Xiao Xiao menjadi aneh. Mereka teringat pada Tuan Ketiga Hu yang licik itu. Tuan Ketiga Hu itu, sepertinya kita salah menilai dia hari itu, pikir Qin Mo dalam hati. Kekuatan Tuan Ketiga Hu seharusnya jauh lebih unggul darinya. Itulah sebabnya dia tidak merasakan kekuatan apapun dari lelaki tua itu. Dong 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 dan Qin Yunjiang, di sisi lain, sangat gembira. Dengan keluarga Huo kehilangan piring transformasi pil pelepasan, anak keluarga Huo tidak akan memiliki keuntungan dalam kompetisi 3 klan setengah bulan kemudian. Terima kasih telah memberitahu saya, Manajer Gong. Semoga perjalananmu aman, kata Qin Mo, bersiap untuk pergi. Saat mereka hendak pergi, Manajer Gong menarik Qin Mo di belakang mereka. Berbisik, Tuan Muda Mo, Tangxi dan saya dipromosikan sepenuhnya berkat bantuanmu. Sebelum kita pergi, saya punya saran. Meskipun, Sekte Matahari Terik adalah sekte tingkat 8, 100 kali lebih kuat dari 3 keluarga besar kota terbakar. Agak sia-sia jika Tuan Muda Mo masuk ke sekte tingkat 8. Saran saya adalah pergi ke kota pertempuran timur yang berkobar, tempat sekte-sekte kuat berlimpah. Dengan bakat Tuan Muda Mo, kau pasti bisa masuk ke sekte tingkat 7. Merasakan ketulusan manajer Gong, Qin Mo mengangguk dan berkata, terima kasih atas saranmu, manajer Gong. Saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Dia membungkuk dan pergi bersama ketiga gadis itu. Dalam perjalanan, Qin Mo merenung. Kota pertempuran timur yang berkobar memang tempat yang cocok. Namun, kakek mungkin ingin aku bergabung dengan Sekte Matahari Terik. Karena ada tempat untuk juara pertama dalam kompetisi besar 3 klan. Aku seharusnya tidak sampai sejauh itu. Bab 49. 4 orang yang terlibat dalam latihan seni bela diri. Pada sore hari, di sebuah tempat terbuka di dalam hutan di Gunung Wanren, Qin Mo dan para sahabatnya terlihat. Tersebar di sekitar hutan terdapat bangkai beberapa binatang buas tingkat 1, seekor babi hutan dengan tanduk tajam, seekor kelinci bertaring dan berwajah seperti serigala, seekor burung pegar dengan ekor seperti anak panah. Luka-luka pada bangkai binatang buas ini termasuk luka tombak dan bekas pukulan tinju. Sebagian besar dengan tenggorokan tertusuk, dibunuh dengan satu tebasan pedang. Setelah tiba di hutan ini pada sore hari, Qin Mo dan ketiga temannya telah membersihkan semua binatang buas untuk mencari tempat yang tenang untuk berlatih, dan juga untuk menguji kekuatan ketiga temannya. Duduk di atas tiang kayu, mengamati Qin Yunjiang yang sedikit terengah-engah, Qin Mo sedikit mengerutkan kening, mengingat penampilan pemuda bermata besar dan beralis tebal itu dalam pertempuran barusan, dan tetap diam dalam pikirannya. Yunjiang, seni bela diri yang kau latih adalah kombinasi gerakan dan teknik tinju. Ketika digabungkan, kekuatannya sangat menakjubkan, setara dengan tingkat bawah alam roh. Namun, aku merasakan bahwa seni bela diri yang kau latih ini belum sempurna. Seni bela diri ini menyebabkan konsumsi energi sejati yang berlebihan saat kau menggunakannya, sehingga membebani tubuhmu dan tidak mungkin untuk dipertahankan dalam waktu lama. Qin Mo menyatakan kesimpulannya. Mendengar ini, Qin Yunjiang membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan berkata dengan senyum masam, Tuan Muda Mo, penglihatan Anda sungguh luar biasa. Seni bela diri yang kulatih disebut tinju petir gempa bumi, dan memang belum sempurna. Qin Yunjiang tidak menyembunyikan jurus andalannya. Ketika berusia 8 tahun, ia membeli sebuah buku panduan dari seorang pedagang keliling, yang setengahnya telah dimakan serangga dan tikus, sehingga tidak mungkin untuk berlatih. Namun, Qin Yunjiang memang sangat berbakat. Berhasil menciptakan kembali gerakan tinju petir gempa bumi, hanya dengan menggunakan setengah dari buku panduan tersebut. Namun, ia kekurangan metode pernapasan yang penting untuk seni bela diri ini. Begitu, Qin Mo tiba-tiba menyadari. Tak heran ia selalu merasa bahwa seni bela diri yang digunakan Qin Yunjiang seharusnya tidak sekuat itu. Ternyata seni bela diri itu kekurangan teknik pernapasan yang penting. Situasi ini sebenarnya sangat mirip dengan jari pedang angin kembali. Tanpa teknik pernapasan yang penting, jari pedang angin kembali hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri tingkat menengah. Apakah ada pengganti teknik pernapasan dalam pukulan kombinasi? Menggali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, Qin Mo sebenarnya mengingat beberapa teknik dan seni bela diri tingkat Suan. Lagi pula, di kehidupan masa lalunya, ia sering berinteraksi dengan seniman bela diri yang kuat, memasuki tempat-tempat berbahaya dan alam rahasia berkali-kali.
dan memiliki seorang kepercayaan yang merupakan pendekar pedang tak tertandingi. Seni bela diri yang ia temui semuanya menakjubkan. Namun, karena ia adalah orang biasa di kehidupan masa lalunya, ia sama sekali tidak dapat mengolah seni bela diri. Bagaimana Qin Mo bisa begitu memperhatikan seni bela diri tingkat manusia dan tingkat roh? Ia hanya memiliki beberapa ingatan yang terfragmentasi. Aku sudah menemukannya. Teknik pernapasan pagi dan inhalasi malam. Qin Mo teringat sebuah teknik pernapasan. Jangan tertipu oleh nama yang mengesankan. Teknik pernapasan pagi dan inhalasi malam sebenarnya itu hanyalah seni bela diri tingkat rendah. Di kehidupan lampaunya, teknik pernapasan pagi dan inhalasi malam diciptakan oleh seorang jenius yang luar biasa. Qin Mo pernah memasuki alam rahasia bersama orang ini, dan jenius itu mengajarkannya kepadanya. Ciri khas teknik pernapasan ini adalah inklusivitasnya yang luar biasa. Jika suatu seni bela diri kekurangan metode pernapasan, itu dapat digantikan oleh teknik pernapasan pagi dan inhalasi malam. Tentu saja, menggunakan teknik pernapasan pagi dan inhalasi malam dengan seni bela diri jelas tidak sebaik metode pernapasan asli dari seni bela diri tersebut. Namun, itu sangat tepat untuk situasi Qin Yunjiang. Yunjiang, kemarilah. Qin Mo mencondongkan tubuh lebih dekat dan mengajari Qin Yunjiang teknik pernapasan pagi dan tarik napas malam, dengan sungguh-sungguh mengingatkannya bahwa teknik pernapasan ini tidak boleh diajarkan kepada siapapun. Qin Yunjiang skeptis. Tetapi setelah teknik pernapasan pagi dan tarik napas malam ia berlatih tinju petir gempa bumi. Seketika, tinjunya sekuat guntur, dan langkahnya seteguh batu. Ia berlatih 2 kali berturut-turut tanpa sedikit pun terengah-engah. Sebelumnya, ketika Qin Yunjiang berlatih tinju petir gempa bumi 2 kali, tubuhnya akan berkeringat dan otot-ototnya terasa sedikit pegal. Kontras ini terlalu besar. Tuan Muda Mo, ini benar-benar berhasil. Ini benar-benar. Qin Yunjiang terkejut sekaligus gembira. Tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan teknik pernapasan pagi dan tarik napas malam ini, kekuatannya langsung meningkat secara signifikan. Ingat kata-kataku, kata Qin Mo. Pemuda beralis tebal dan bermata besar itu hampir bersumpah bahwa ia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang teknik pernapasan ini. Dalam benaknya, teknik pernapasan ini kemungkinan besar adalah seni bela diri rahasia cabang utama keluarga Qin. Kesediaan Qin Mo untuk mengajarkannya kepadanya sudah merupakan suatu pengecualian. Dan Qin Yunjiang tidak akan pernah cukup tidak berterima kasih untuk memberitahu pihak ketiga. Di sampingnya, Dong 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 tercengang. Meskipun dia telah mengetahui sejak kecil bahwa Qin Mo adalah seorang jenius seni bela diri, dia terkejut bahwa dia juga bisa begitu terampil dalam melatih orang lain dalam kultivasi. Kakak Mo, bagaimana denganku? Bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku? Dong 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 bergegas mendekat, bertanya dengan tidak sabar. Kau, bibir Qin Mo berkedut. Kau harus menguasai seni bela diri dasar keluarga Dong terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan peningkatan kekuatanmu. Tidak mungkin, Kakak Mo. Kau tidak adil. Kau hanya melakukan ini padaku karena aku bukan anggota keluarga Qin. Kita sudah berteman sejak kecil. Apakah kau tidak merasa bersalah memperlakukanku seperti ini? Dong 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 memukul dadanya. Tampak seperti dia telah membuat pilihan yang buruk dalam berteman. Sama sekali tidak, jawab Qin Mo tegas. Dia sangat mengenal kekuatan temannya. Dong 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 memiliki bakat luar biasa. Hanya kalah dari Dong Suhao di keluarga Dong. Jika Dong 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 cukup giat berlatih, bocah gemuk itu pasti sudah menjadi ahli bela diri tingkat prajurit bela diri sejak lama. Selama 8 tahun kultivasi Qin Mo stagnan. Namun, Dong 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 terlalu malas. Dia hanya setengah menguasai seni bela diri dasar keluarga Dong. Menganggap dia bisa meningkatkan kekuatannya seperti itu hanyalah hayalan. Aku tidak peduli. Kakak Mo, kau harus mengajariku keterampilan khusus. Atau aku akan memberitahu kepala klan Zhengxing bahwa kau menindasku. Dong 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 mulai merengek. Qin Mo terdiam. Dia bukan ahli bela diri. Jadi dia tidak bisa begitu saja mengajari orang lain tentang seni bela diri. Lagi pula, bahkan seorang ahli bela diri pun akan menendang orang malas seperti Dong 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 begitu mereka mulai berlatih. Namun, Qin Mo akhirnya diganggu dan dengan hati-hati bertanya kepada temannya gaya bela diri mana, tinju, telapak tangan, pedang, atau saber, yang diminatinya. Jawaban bocah gemuk itu mengejutkan Qin Mo. Formasi, seru Qin Mo kaget. Ah, ya, Kakak Mo. Aku selalu mengagumi formasi sejak kecil. Kuharap suatu hari nanti aku bisa menjadi ahli formasi. Menggunakan gunung dan sungai sebagai kerangka. Membangun formasi yang megah, itu akan sangat mengesankan. Dong 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 menutup matanya dan mulai melamun. Anak ini jelas terlalu banyak melamun.
Bibir Qin Mo berkedut. Untuk menyingkirkan temannya, dia menjelaskan secara singkat beberapa dasar formasi dan mengajarkan diagram formasi tingkat rendah. Menyuruh Dong 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 untuk mempelajarinya. Kakak Mo, bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Gadis kecil itu juga mengganggunya. Kau, Qin Mo melirik tombak perunggu di tangan gadis kecil itu. Berpikir bahwa gadis ini tampaknya sangat menyukai senjata panjang seperti itu, dan perlu untuk mengajarinya beberapa teknik dasar menggunakan tombak. Setelah berpikir sejenak, Qin Mo mengajari gadis kecil itu teknik dasar menggunakan tombak, membiarkannya membiasakan diri dengan penggunaannya. Setelah itu, Qin Mo mengumpulkan mereka bertiga, membagikan masing-masing satu pil peningkat ki batu abu-abu, dan menyuruh mereka mulai berkultivasi. Sesaat kemudian, Qin Yunjiang dan dua lainnya menempati tiga sudut ruang terbuka dan memulai kultivasi masing-masing. Sementara Qin Mo duduk di atas tiang kayu, tenggelam dalam pikirannya. Sebelumnya, nasihat perpisahan manajer Gong sedikit menyentuhnya. Dengan bakatnya untuk membuka level pertama tubuh suci pertempuran dan mengolah 35% ki sejati ungu lainnya, memasuki sekte tingkat 7 tidak akan sulit. Namun, di kehidupan sebelumnya, benua neter kuno dilanda perang, tanpa tempat berlindung yang aman. Apalagi sekte tingkat 7, bahkan yang lebih kuat pun hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Di dunia yang kacau seperti itu, mengandalkan perlindungan sekte saja sama sekali tidak cukup, kekuatan pribadi adalah kuncinya. Bagiku, perbedaan antara sekte tingkat 8 dan tingkat 7 tidak terlalu signifikan. Karena kakek dan tetua tertinggi ingin aku bergabung dengan sekte matahari terik, aku akan bergabung. Petik 2. Aku ingat beberapa teknik kultivasi dan seni bela diri tingkat Xuan. Aku tidak membutuhkan sekte untuk menyediakannya. Namun, untuk menguasai keterampilan ilahi ini dalam beberapa tahun, selain pemahaman yang sangat tinggi, aku juga membutuhkan bakat yang luar biasa. Tubuh suci pertempuran harus dibuka lapis demi lapis. Untuk memiliki kekuatan yang cukup sebelum kekacauan besar dimulai, aku rela mempertaruhkan segalanya, bahkan 9 kematian. Qin Mo membuka matanya. Tatapannya jernih seperti air. Dalam benaknya, jalan menuju masa depannya perlahan terbentuk. Membuka 9 lapisan tubuh suci pertempuran akan memungkinkan fisik kuno dan menakjubkan ini muncul kembali di dunia. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Hanya dengan begitu dia akan terbebas dari penyesalan besar kehidupan masa lalunya. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Latih pedangmu. Dengan dorongan lembut pada gagangnya, pedang 1000 bilah putih murni terhunus. Dengan teriakan pedang, sosok Qin Mo melayang ke atas, seperti burung, dan menghilang ke dalam hutan. Cahaya pedang berkedip saat dia melakukannya. Bab 50. Panggilan tubuh suci. Suara mendengung memenuhi udara. Cahaya pedang menari-nari di hutan. Qin Mo menggunakan langkah tanah berguling, bergerak seperti ketapel. Pedang 1000 bilah putih murni, miliknya berkedip berulang kali. Setiap kilatan, cahaya pedang mengenai dedaunan yang berguguran seperti sambaran petir. Daun-daun di udara terbelah menjadi dua, terputus di sepanjang batangnya. Potongannya bersih dan lurus, masing-masing identik. Pedang angin puyuh kembali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu menimbulkan angin sepoi-sepoi, membelah dedaunan di jalurnya. Masing-masing terbelah menjadi 4 potongan horizontal dan vertikal yang identik. Daun-daun yang hancur menari dan berterbangan ke tanah. Setelah 16 serangan pedang berturut-turut, Qin Mo merasa benar-benar segar. Energi internalnya beredar lebih cepat. Teknik pedangnya mengalir tanpa hambatan sedikit pun. Setelah berlatih ilmu pedang selama setengah jam dan terbiasa dengan pedang 1000 bilah putih murni, Qin Mo mencoba mengintegrasikan jari pedang angin kembali ke dalam permainan pedangnya. Tanpa diduga, gerakan itu mengalir dengan mulus. Seolah-olah jari pedang itu sendiri adalah teknik pedang. Tidak heran leluhurku selalu membawa pedang. Menggunakan jari pedang angin kembali sebagai teknik pedang meningkatkan kekuatannya hingga 30%. Namun, untuk melepaskan kekuatan tingkat kedua dan ketiga dari jari pedang angin kembali, aku masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengannya. Sambil berpikir demikian, Qin Mo terus bergerak, menggunakan langkah bumi berguling untuk maju dengan cepat, menghilang ke kedalaman hutan dalam beberapa lompatan. Cahaya pedang berkedip terus-menerus. Setiap kedipan meninggalkan bekas pedang yang rapi dan halus di jalurnya. Baik di pohon, tanah, atau bebatuan, setiap bekas pedang identik. Qin Mo merasakan energi internalnya terus terkuras. Namun secara bersamaan, seolah-olah meremas spons, untaian kekuatan melonjak dari anggota tubuh dan tulangnya untuk mengisi kembali energi yang hilang.
membuatnya semakin melimpah. Ini adalah sisa dari benih kekuatan leluhurnya yang secara bertahap terbangun. Perasaan itu menggembirakan. Qin Mo merasa bahwa dengan terus berlatih pedang, energi sejatinya akan tumbuh semakin kuat, seolah tak berujung. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimutinya, mengejutkan Qin Mo. Dia berhenti, menyadari bahwa tanpa disadari dia telah mencapai bagian terdalam hutan. Di depan terbentang jalan setapak terpencil, diselimuti kabut, memancarkan aura yang menyeramkan. Jalan menuju sisi yin Gunung Wanren. Qin Mo terkejut lagi. Dengan cepat mundur beberapa ratus meter hingga hawa dingin itu menghilang sebelum merasa tenang. Melihat jalan setapak terpencil itu, ekspresi cemas terlintas di wajah Qin Mo. Sisi yin Gunung Wanren adalah sisi belakang Gunung Wanren. Bagi penduduk kota Fen, sisi belakang Gunung Wanren identik dengan bahaya dan teror. Mereka yang memasukinya jarang kembali. Selama berabad-abad, berbagai kisah tentang sisi yin Gunung Wanren telah beredar di kota Fen. Masing-masing menakutkan dan sering digunakan oleh orang dewasa untuk menakut-nakuti anak-anak yang tidak patuh. Ketika Qin Mo masih kecil, pelayan Ding sering menceritakan kisah-kisah mengerikan ini, meninggalkan bekas luka yang dalam di benaknya yang masih muda. Tentu saja, setiap orang yang tumbuh di kota Fen pasti pernah merasa takut seperti ini di masa kecil mereka. Namun, dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, Qin Mo tahu dengan jelas bahwa wajah sebenarnya dari sisi yin Gunung Wanren jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan penduduk kota Fen. Tempat mengerikan ini benar-benar terlarang sebelum mencapai tingkat master bela diri. Gumam Qin Mo pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya basah kuyup oleh keringat, pakaiannya basah, otot-ototnya sakit tak tertahankan, dan bahkan organ dalamnya berdenyut kesakitan. Ia menyadari ini adalah konsekuensi dari latihan pedang yang berlebihan. Selama latihan, esensi residual dari benih kekuatan di dalam tubuhnya telah aktif, membuat tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan berhenti sekarang hampir tak tertahankan. Untungnya, Qin Mo memiliki tubuh suci pertempuran. Jika itu orang lain, setelah latihan pedang itu dan aktivasi esensi benih kekuatan, mereka mungkin akan pingsan, bahkan tidak dapat menggerakkan jari pun. Sepertinya latihan pedang intensitas tinggi semacam ini perlu dimoderasi. Duduk bersila. Qin Mo mempraktikkan teknik kultivasi keluarganya. Perlahan-lahan mengalirkan energi sejatinya untuk meredakan kelelahan fisiknya. Setelah beberapa saat, kabut tipis menyelimutinya. Dan ia memasuki keadaan penyerapan total. Pikirannya tenang dan jernih. Merasakan aliran energi sejati melalui meridiannya. Seketika, suara angin, dedaunan yang jatuh, serangga, dan arus udara, segala macam suara muncul secara bersamaan. Namun teratur, bergema di hati Qin Mo. Perasaan ini terlalu menakjubkan, seolah-olah ia dapat melihat dengan mata kepala sendiri lintasan hewan, tumbuhan, dan arus udara di sekitarnya. Lintasan. Lintasan menakjubkan ini berdenyut terus-menerus di benaknya, menyatu menjadi pola yang jelas dan aneh yang perlahan muncul. Situasi ini mirip dengan melihat seperti mendengar, tetapi jauh lebih mendalam. Hanya dalam waktu singkat, kelelahan Qin Mo mereda, dan tubuhnya semakin rileks saat ia menikmati sensasi aneh ini. Tiba-tiba, panas melonjak di dalam dirinya. Panas yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Panas itu meningkat 100 kali lipat, membuat Qin Mo merasa seperti berada di dalam tungku. Tubuhnya hampir menjadi abu. Apa yang terjadi? Qin Mo ketakutan. Dia mencoba melarikan diri dari keadaan aneh ini, tetapi sia-sia. Dia merasa seolah tubuhnya terbakar. Rasa sakit yang menyengat merangsang sarafnya. Bang! Petik 2 titik. Tingkat kedua tubuh suci pertempuran membutuhkan kedatangan Ki Ungu dari timur. Pengumpulan Ki menjadi bola perak. Dan menahan kobaran api emas di tempat yang sangat yang untuk melelehkan otot dan memurnikan tulang. Akhirnya membuka tingkat kedua. Sebuah bagian dari mantra tanpa nama bergema di benak Qin Mo. Dia merasakan sensasi terbakar di dalam tubuhnya perlahan mereda. Tetapi perasaan aneh muncul. Seolah-olah sesuatu memanggilnya dari tempat yang jauh di dalam lorong teduh gunung 10.000 ren. Lebih tepatnya, memanggil tubuh suci pertempurannya. Tiba-tiba, Qin Mo gemetar, langsung terbangun. Sensasi terbakar di tubuhnya telah lenyap. Tetapi dia menatap jalan setapak yang dalam dan terpencil di kejauhan. Ekspresinya dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Harta karun untuk membuka tingkat kedua tubuh suci pertempuran berada jauh di dalam lorong teduh gunung 10.000 ren. Qin Mo terkejut. Metode untuk membuka tubuh suci pertempuran semuanya terkandung dalam mantra tanpa nama yang diberikan oleh cermin Suantian. Dalam kehidupan sebelumnya,
Dia telah mempelajarinya dengan cermat dan menemukan bahwa mantra tanpa nama itu dibagi menjadi 9 tingkatan. Masing-masing sesuai dengan salah satu dari 9 tahap pembukaan tubuh suci pertempuran. Hanya setelah membuka tingkat ke-9, tubuh suci pertempuran dapat mencapai bentuknya yang sempurna. Memungkinkan fisik yang tak tertandingi yang pernah mengejutkan dunia untuk benar-benar muncul kembali. Tingkat pertama pembukaan tubuh suci pertempuran adalah pengalaman yang sama yang telah dilalui Qin Mo sebelumnya, yang membutuhkan pemutusan semua meridiannya dan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Adapun mantra untuk membuka 8 tingkat berikutnya, semuanya samar dan sulit dipahami. Dan Qin Mo hanya memiliki pemahaman yang samar tentangnya. Namun, perasaan aneh yang baru saja dialaminya membuat Qin Mo menyadari bahwa membuka level kedua tubuh suci pertempuran membutuhkan tempat khusus dan penggunaan harta karun khusus untuk menyelesaikan transformasi. Ki ungu dari timur. Syarat pertama untuk membuka level kedua adalah semua ki sejati dalam tubuh harus diubah menjadi ki ungu. Mencapai alam legendaris, ki ungu dari timur. Qin Mo tersenyum getir. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar tidak jauh, dan panggilan Qin Xiao Xiao dan yang lainnya terdengar samar-samar. Kakak Mo, Tuan Muda Mo, di hutan. Ketiga gadis itu bergegas mendekat. Ekspresi mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Saat melihat Qin Mo, wajah mereka berseri-seri gembira. Tetapi kemudian, melihat jalan setapak terpencil di kejauhan, ekspresi mereka berubah, dan mereka semua berhenti di tempat. Kakak Mo, kau tidak bermaksud pergi ke Yin Gunung Wanren. Tempat mengerikan itu, kan? Dong 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 menelan ludah. Ekspresinya dipenuhi rasa takut. Ekspresi Qin Yunjiang dan Qin Xiao Xiao juga tidak jauh lebih baik. Bagi para pemuda kota Fen, Yin Gunung Wanren adalah tempat yang menakutkan. Wilayah terlarang. Tempat yang tidak akan pernah mereka injak seumur hidup mereka. Omong kosong apa yang kalian pikirkan? Mengapa aku harus masuk? Qin Mo tertawa dan memarahi. Aku hanya lelah berlatih pedang dan telah bermeditasi. Mendengar ini, Dong 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 dan dua lainnya menghela napas lega. Mereka benar-benar takut Qin Mo tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Yin Gunung Wanren, yang akan menjadi masalah besar. Ketika ditanya mengapa ketiganya tampak gelisah, Qin Yunjiang berbisik bahwa saat mereka berlatih kultivasi, mereka merasa ada seseorang yang memata-matai mereka. Karena tidak dapat menemukan Qin Mo, mereka menjadi cemas dan mencarinya. Memata-matai. Qin Mo terkejut. Lalu menutup matanya dan mengaktifkan kemampuan mendengar dan melihatnya. Indra-indranya menyebar seperti gelombang pasang, dengan jelas menampilkan pemandangan dalam radius 100 kaki. Setelah mencapai tingkat kultivasi prajurit bela diri ketiga, jangkauan, mendengar dan melihat, Qin Mo telah meningkat secara signifikan. Dia dapat dengan jelas melihat setiap gemerisik rumput, setiap gerakan semut, dan setiap kicauan burung dalam radius 100 kaki. Di kejauhan, di bawah bayangan pepohonan, Qin Mo melihat dua sosok melintas dengan cepat. Meskipun cepat, dia masih berhasil membedakan bahwa mereka mengenakan seragam pengawal dalam berpangkat tinggi dari keluarga Huo. Setelah kehilangan lempeng transformasi dan keluarga Huo tampaknya cukup cemas, mengirim orang untuk memantau kemajuan kultivasi kita. Qin Mo mencibir dalam hati. Kemudian dia menyuruh ketiga anak laki-laki gemuk itu untuk tidak khawatir dan fokus pada kultivasi mereka. Baru kemudian Qin Mo menyadari bahwa hari sudah malam dan dia harus turun gunung untuk kembali ke keluarganya.